menyaksikan Piala Presiden Esports 2019. Ya tentunya kita sudah tidak sabar ya melihat kedua tim ini, tim Revo dan juga tim Dranix saling menghancurkan tower, menghancurkan base dan juga tentunya meraih kemenangan. Kalau begitu langsung saja kita bergabung dengan Desos dan juga Shoutcaster. Ada Audi Eka Prasetyo, Bro Audai, Take it away. Ya, selamat siang dan salam esports untuk kita semua. Masih bersama di Piala Presiden Esports 2019 bersama saya Audi Audai. Dan sebelah kiri saya sudah berdampingi oleh caster, yaitu ada Fahmi Cornet dan juga ada Fauzian Scar, Ranger Emas. Selamat siang. Siang, Audai. Gimana kabar? Baik pasti ya? Baik. Selalu baik dong. Oke, dan kali ini ya, dan kita kali ini sudah siap dua tim kita dari Surabaya. Yes. Itu antara tim Revo melawan tim Dranix, di mana keduanya sudah ada di studio dan mereka sudah siap bertanding untuk memperebutkan wakil dari Surabaya untuk di grand final nih nanti nih. Betul dan sekali. untuk dari Fauzian sendiri ngelihat dari komposisi kedua tim. Ya. Ini terlalu menarik sekali karena saya dengar info kalau ada mantan ketemu mantan. Betul sekali. Betul banget. Di sini ada mantan tim ketemu mantan tim ya. Ya. Kalau di sisi dari Dranix kita lihat ada Coffee Guy, tapi kalau dari sisi Revo kita lihat ada Edward dan juga Fabius dan juga Emperor. Yang dimana mereka dulunya ada di salah satu tim Bigetron Esports dan sekarang mereka sudah harus berpisah dan sekarang mereka bertanding untuk memperebutkan siapa yang menjadi perwakilan dari regional Surabaya. Oke, dan pastinya ini menjadi pertempuran mati-matian ya karena kita harus menunjukkan yang terbaik. Karena ini tidak cuma mewakili timnya sendiri, tapi juga mewakili satu region, yaitu region Surabaya dan juga sekitarnya. Nah, untuk Bung Fahmi sendiri nih, key player dari masing-masing tim bisa di-highlight siapa aja nih key playernya? Kalau melihat dari kedua tim, untuk sekarang aku masih melihat dari tim Revo, mungkin semua orang juga sudah melihat dan sudah tahu gitu. Kasarnya mereka adalah bintang-bintang di esports, bintang-bintang di Mobile Legends. Dan kalau misalkan dari tim Dranix, mungkin teman-teman masih belum tahu untuk keseluruhan. Masih ada beberapa player-player yang mungkin awam, tapi kita lihat di sini, apakah tim yang underdog, yang underrated, yang benar-benar nggak tahu ini siapa pemainnya, bisa saja mengalahkan bintang-bintang di esports. Oke, baiklah, ini sudah mulai masuk babak pick and ban untuk kedua tim. Di mana sini Revo akan memulai pick duluan. Karena mereka nge-ban duluan ya, dan juga lawan ada Dranix sudah dari tim merah. Dan sini terlihat kalau Revo sudah nge-ban Harit dan Dranix langsung nge-ban Grok sebagai permulaan awal. Biasanya di turnamen Harit dan juga biasanya Kimi bakal di-ban. Tapi kali ini Grok jadi ban oleh Dranix. Bung Fauzian Scar, gimana? Iya, kalau saya sendiri melihat di sini adanya potensi Kadita dari seorang Emperor ya, cukup berbahaya karena Emperor memang adalah salah satu mid laner yang cukup berbahaya. Tapi saya melihat ini Kimi yang lepas. Karena Kimi ini mempunyai damage per second dan di early game dia punya damage yang cukup besar kalau menurut aku pribadi. Oh, dan ya Kimi lepas untuk Revo. Jadi artinya di sini Dranix berkesempatan untuk mengambil Lunox. Betul Bung Fahmi? Masih belum tuh, karena masih beberapa hero-hero yang mereka andalkan. Mungkin selain Lunox pun masih ada Gashian atau mungkin ada Harley, dan ternyata lebih mengamankan offlanernya Leomord dan juga Chow di sini. Oke, dan sini udah ada, berarti di sini Chow bakal jadi Chow support ya, sedangkan untuk Leomord sendiri ini bakal ngambil offlane sebagai fighter. Nah, untuk dari tim Revo sendiri sini udah ada Mino dan mungkin satu lagi apa nih? Kalau aku pribadi mereka membutuhkan maybe mid laner karena gini, kemungkinan besar ketika Kimi dipegang oleh Wan, ini dia akan menjadi Kimi offlaner. Jadi mana? Seperti yang aku bilang kan. Benar. Cukup berbahaya karena di sini berarti kalau memang Emperor memaksakan untuk berada di mid lane, tentunya Wan akan berada di offlane. Tapi kebalikannya, kalau memang Emperor melepaskan mid lane ya berarti Wan yang akan berada di mid lane. Oke, ini saya potong dulu karena ada Gord yang dipilih oleh sisi Dranix Esports. Ini aku agak terkejut ya, soalnya benar kayak ini hero yang hampir dibilang jarang banget di-pick untuk meta yang di turnamen beberapa yang besar. Kayak Gord, mungkin ini akan menjadi mid laner, akan ditemani oleh Chow mungkin untuk roaming-roamingnya dan lebih cepat untuk membersihkan minion di arah lane masing-masing. Oke, dan sini udah ada ban terhadap Kaja dan juga ada Mino. Nah, ini tanknya dihabisin. Habisin semua, jadi kayak sisa tank kayak ada Lolita, Johnson, tanknya sisa. Oke. Dan kira-kira bakal milih apa nih untuk dari tim Dranix sendiri? Karena kalau dilihat dari line up mereka kurang satu support atau satu tank lagi.
Kalau aku pribadi ya, ini agak sedikit pincang untuk Revo. Kenapa? Karena Kaya ini salah satu inisiator yang cukup baik. Iya. Tapi tenang, masih ada inisiator yang bisa digunakan dari Factor. Dari sisi Factor kita punya Minsitar. Minsitar. Oh iya, Minsitar, Kita punya betul. Tamus. Betul. Aldos masih free terbuka dengan sangat bebas. Aldos ini cukup berbahaya ketika kita tahu dari tim Dranix itu Wow, memiliki ini Shadow Gord. Pick. Digi, Oh, Digi. akhirnya. Tamus, seperti yang aku Support. bilang. Iya, dan Digi kembali lagi ke kompetitif pada President Esports kali ini dan ditemani oleh Tamus. Seperti yang aku bilang, Tamus. Karena kalau aku pribadi melihat di mana di sini potensi seorang Fabians yang benar-benar akan menjaga lane-nya dia lebih ke arah sendiri ya. Sedangkan Emperor ini akan lebih membantu ke seorang One, membantu laning One. Meskipun dia harus terbagi dari segi farmingnya, tapi dia bisa menjaga lane itu dengan cukup baik. Kalau menurut aku seperti itu. Oke, dan Dranix Harley. masih pakai Harley. Jadi ini lagi-lagi kembali kepada meta di mana tidak ada Marksman Yes. di game kali ini. Dan kalau lihat dari draft nih antara Revo melawan Dranix, lalu sini Revo punya Kimi, Power Pick, Mungkin One sedangkan sih dari untuk Marksman dari tim Revo. Ya, ada Dari Kimi. Mana Kimi? ya dengan dari Kimi, tapi kayak Kimi juga ya sedikit ada match, ada Iya, match, physical physical. damage-nya juga. Dan sedangkan dari Dranix ini punya Gord yang Gord. sebagai sebuah pick yang emang tidak umum atau tidak benar. jarang dipakai. Jadi gimana untuk draft, lu suka yang mana untuk Bung Fauzian Skar? Aku pribadi di mana aku lebih suka ke arah Revo ya, karena di situ kita lihat ada Kimi dan juga Digi yang benar-benar Ya. sedikit buat aku surprise sekali kalau aku. Oke, sedangkan untuk Bung Fami Kornet? Kalau aku melihat Dranix sih dengan hero yang dan juga spell-spell yang dibilang ini agak unik juga dan aku menantikan kejutan dari tim Dranix. Oh baiklah, ini langsung saja kita lempar kepada duocaster kita yaitu Fahmi Kornet dan juga Fauzian Karajer Emas. Silakan. Yes, terima kasih Audai dan masih di Piala Presiden Esports 2019 dan kali ini bersama Kornet dan juga Ranger Mas dan kita berdua adalah Kornet Emas. yes, silakan Bung Ornet. Ya, dan sekarang kita mempertemukan dua tim hebat ini. Ada Revo dan juga Dranix untuk siapa yang mendapatkan posisi perwakilan regional dari Surabaya. Yes, tapi aku melihat di sini agak sedikit kurang proporsional untuk di mid lane. Kenapa? Harus ditaruh Gord. Sedangkan Gord ini bisa di offlaner karena Harley ketika level 4 dia akan lebih cepat untuk melakukan roaming dan juga mobilitas yang cukup tinggi ke arah laning yang butuh bantuan dari tim Dranix Esports. Kalau aku gitu. Iya, benar sekali dan ini tampaknya agak unik juga ya. Akainya mendapatkan minion terlebih dahulu dari seorang Darky seperti biasa ya. Dia bermain agresif, bermain barbar Yes. dan langsung menuju ke gold buff juga Yes. dari tim Revo. Benar banget dan benar Objective Gaming. Tapi di sini kita lihat udah mulai ada gold buff yang mencoba didapatkan oleh tim Revo dan Retribution diamankan oleh seorang Emperor. Berhasil mendapatkan gold buff di top lane sana. Sedangkan kita lihat di bottom lane ada sedikit gangguan dari seorang Martis dan juga kawan-kawannya di situ, Bung Kornet. Benar sekali dan oke di sini One mencoba untuk mengharas mendapatkan gold buff di sana tapi tampaknya kita lihat di sana siapa yang dapat. Oh, ternyata Cloud Kid yang mendapatkan gold buff di arah bottom lane dari seorang Martis. Yes, berapa tapi kita lihat di sini damage dari seorang One terlalu sakit. Oh my god, dibalikin Ada sama Citra. seorang Digi tapi masih ada Aegis di sana dan kita masih ada Danki langsung melompat dan kita siapa yang akan mendapatkan first blood dan Digi yes langsung didapatkan dan oh my god 3 hero harus tumbang dari tim Dranix Esports. Tapi di top lane sana kita lihat di mana udah ada Deadly Magina Poker terkonek kepada seorang Fabians. Tapi di sini Fabians masih bisa survive tentunya. Sedangkan di bottom lane, Objective Gaming dilakukan oleh seorang Revo. Mencoba untuk mendapatkan target pertama dari Dranix Esports. Wow. Dan itu benar-benar terlalu cepat ya dari seorang Kimi untuk nge-push turret di arah bottom lane. Kenapa Harkim ya yang bisa kita bilang sering di-ban tapi kita di sini di mid lane tampaknya mulai sedikit diganggu dan Danki seperti biasa anti recall club. Anti recall club karena di sini kita bakal melihat di mana Danki benar-benar cukup barbar yang menjaga pergerakan dari tim Revo benar-benar harus dengan cukup ketat. Sedangkan tim Dranix sedikit kehilangan arah semenjak dia kehilangan pola tempo yang di bottom. Hampir saja turret pertama yang dari Dranix dilakukan. Kita lihat di sini ada Coffee Brigade, tapi ada Hurricane Dance yang berhasil dihindari dan ada Decimen menuju ke seorang Danki tentunya di sini Bung Kornet Dan oh my god kita lihat di sini ternyata Turtle juga didapatkan oleh seorang Emperor dan kita lihat masih ada team fight di sana. Fabians double kill dari seorang Martis dan kita lihat di sini seperempat darah dan masih bisa survive, masih bisa bertahan. Yes, benar sekali. 2 poin diamankan oleh Dranix dan di mana kita lihat di sini 7.000 network diamankan oleh Revo dan ini bisa terkejar karena kita melihat potensi dari Dranix memiliki gengnya yang cukup berbahaya. Ketika Mystic Projectile dari seorang Gord ini berhasil mengenai salah satu hero dari Revo,
tentunya akan di follow up dengan Decimate, Mortal Coil, belum lagi kalau nanti ada ultimate dari seorang Leomord. Ya, benar sekali dan oke, kita lihat sini sudah menuju menit ke 3 dan masih sengit tampaknya dari kedua tim, masih mencoba untuk mendapatkan gold lebih dan juga XP lebih pastinya. Dan oke, gold buff di bawah mulai dicolek-colek tampaknya dan terlalu sakit tampaknya DPS dari seorang Wan dengan menggunakan kiminya. Dan ternyata ada 1, 2, 3, 4 hero mengarah ke arah bottom lane. Dan kita lihat sini Kaufigai dengan menggunakan cowoknya tidak berani untuk membuka team fight. Walaupun sekarang di sana dari seorang Martis mencoba untuk nge-play dan mendapatkan gold buff terlebih dahulu. 2 melawan 4, akankah di sini ada team fight? Tidak tampaknya. Tapi ini ada suatu celah yang diamankan oleh seorang Emperor dan juga Danki di mid lane sana ya, mencoba untuk mendapatkan turret. Sedangkan di bottom lane langsung berhasil diamankan oleh seorang Wan dan mencoba dipaksakan tentunya. Ada Pencil Split keluar di sini, kita lihat masih ada time travel dari seorang Digi. Digi dan ternyata di sana mendapatkan 1 poin. Dan kita lihat sini Kaufigai sendirian melawan 3 orang dan ada Vel juga di sana masih membayang-bayangi mencoba untuk kabur, tapi masih ada Flicker dan masih bisa bertahan di arah top lane. Yes, benar banget. Dan di bottom lane ada maximum charge yang coba dicas oleh seorang Wan tapi tidak berhasil mengenai seorang Nese. Di sini mencoba untuk melakukan harus tapi damage per second dari seorang Wan terlalu sakit Bung Kornet tentunya di sini. Oke, ini benar-benar Digi menjaga banget ya seorang Wan, seorang Kimi di arah bottom lane. Benar sekali. Ditempel banget, dijaga banget dan kita sini tampaknya masih belum bisa untuk nge-push dari tim Drenix Esports. Yes, di-push habis-habisan Ranger Mas. Benar banget, nggak dikasih nafas. Apalagi kita lihat sini udah ada turtle yang kedua mencoba dicolek oleh tim Revo. Tapi tim Drenix nggak akan mau tinggal diam saja. Karena aku melihat di sini potensi ada Mystic Gas langsung diamankan. Tapi kita lihat di sini darah dari seorang Kaufigai. Tinggal 2 bar tapi masih bisa bertahan. 3 melawan 1, 2, 3, 4 hero di arah turtle lane ya. Dia tidak mau kehilangan turtle yang kedua. Karena turtle pertama sudah diamankan oleh tim Revo. Yes, benar banget. Objektif gaming ya. Dia lebih baik mengeluarkan Mystic Gasnya dibandingkan harus kehilangan turtle yang kedua. Ya, retribusi benar. dari seorang Harley juga pas banget. Benar banget. Dan oke, tampaknya di sini dari seorang Harley mengamankan buff terlebih dahulu dan mencoba untuk mengganggu-ganggu daerah top lane dari seorang Danki yang kita tahu bermain cukup barbar, terlalu agresif dari tim Revo Esports. Yes, benar banget. Dan agresif yang dimiliki oleh seorang Dankian membuat tim Revo berhasil mendapatkan turret kedua di bottom lane. Langsung menggunakan sprintnya tampaknya dari seorang Kimi. Masih bisa bermain aman, menjaga posisinya terhadap seorang Harley yang mengeluarkan deadly magic-nya tadi. Yes, benar banget. Karena di sini keuntungan menggunakan sprint adalah dengan cooldown 90 detik ya Bung Kornet. Tidak harus menunggu sampai 2 menit sampai sprint itu bisa digunakan kembali tentunya. Ya, benar sekali. Masih open map. Edward juga mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Martis. Energi transform dari seorang Wan benar-benar damage per second cukup sakit di Bung Kornet ya. Oke. Memberikan pressure yang cukup keras, tapi kita lihat Kaufigai. Oh my god, time travel dari seorang Digi dan kita lihat sini ada Hurricane Dash mencoba untuk mencuri seorang Chow tapi gagal di sana dan kita lihat sini terlalu sakit damage-nya. Dan oh my god, Emperor berhasil menghindari deadly magic dengan rope waves-nya. Kita lihat di situ di immune. Gak terkena deadly magic tentunya, hanya poker trick yang masuk, tapi kita lihat sini udah ada damage per second dari seorang Wan. Terkena Mistil Projectile tapi gak ada follow up damage dari Drenix Esports. benar sekali dan oke, masih mencoba untuk farming dan menuju ke arah bottom lane. Tidak mau membiarkan turret dari tim Revo hilang. Satu turret. Satupun. Karena itu tersenggol doang ya. Tersenggol aja dia udah marah-marah. Udah langsung turun. Dan ini turtle ketiga. Kita lihat di sini Danki tekan kedua yang Dragon. Apakah bakal ada follow-up Mystica? Sudah, tapi Danki masih ada Hurricane Dash untuk kabur. Kalau ini berbahaya sekali dan berhasil diamankan oleh seorang Harley tentunya. Oh my god, dan kita di sini turtle yang ketiga nampaknya mulai di kontes dari tim Drenix Esports. 4 melawan 5 dan 1. Dan ada time journey di sana. Oh my god, dan damage-nya terlalu sakit dari seorang Emperor mencoba untuk double kill di sana. Oh my god, 2 hero harus hilang dan langsung ke arah turtle yang 3 dari tim Revo. Tapi di sini Drenix gak akan tinggal diam. Kita lihat ada Mystica terhadap seorang Fabian dan tim Magic udah connect. Langsung mengamankan seorang Tabus di sana. Fabian seharus tumbang dan Clean Kid mencoba untuk mendapatkan seorang Edward, tapi masih mencoba dibantu oleh seorang Wan. Tapi di sini sayang sekali damage terlalu besar. Oh my god, dan Wan masih bisa survive dan mega kill juga didapatkan untuk tim Revo. Pas banget timing dari seorang Akai langsung datang membackup teman-temannya. Wow. Benar banget.
Di situ kita lihat Danki datang dengan tiba-tiba merubah segalanya menjadi lebih indah ya. Ya, benar sekali dan langsung di sana dan ini ya, ini enaknya Diki ya, masih bisa jalan-jalan ya kan. Jadi temenin. standby selalu di samping Bener, temennya ya. Bisa open map juga. Tapi kita lihat di situ ada damage per second dari Wan mencoba untuk clearing minion karena di bottom lane udah ada pressure yang cukup keras diberikan oleh Dranix. Benar-benar objektif untuk mendapatkan satu turret dari tim Revo. Oke, Ranger Mas tampaknya di sini ada 3 hero mencoba untuk karena bottom lane dari seorang Danki langsung mengeluarkan Hurricane Dance-nya dan Aegis juga sudah dikeluarkan oleh seorang Martis. Damage-nya terlalu sakit, terlalu besar. Reverse time dari seorang Digi dan kita sini berhasil diamankan. 1 poin dari seorang Digi. Yes, tadi sebenarnya kalau Bung Koret, menurut aku itu memang Hurricane Dance-nya sengaja untuk ke-trigger Mortal Coil dan juga Aegis dari seorang Nesi. Benar banget dan tidak mau dibiarkan untuk pulang. Walaupun Harley-nya berhasil lolos tadi ya. Sudah ada awareness-nya cukup baik dari seorang Harley dan berhasil lolos 1 dan akhirnya membiarkan Martisnya ya. Yang harus ter-shutdown di arah bottom lane. Yes, benar banget. Dan tentunya di sini kita lihat Danki coba untuk melakukan clearing minion. Kalau mereka terpick off 3 orang di depan sini, Danki sudah terlalu offside. Nggak ada follow up tentunya dan Tamu juga ada di top lane. Benar banget dan inilah dia. Tampaknya agak kepencet tadi ya. Iya, nggak sengaja itu dari Wan ya. Masih charge-nya ke belakang. Iya. Ya nggak ada yang tahu di belakang tiba-tiba ada hero di belakang kan? Iya bisa jadi. Who knows ya kan? Benar banget. Tapi di sini kita lihat Wan masih memberikan damage per second. Ini Wan benar-benar cukup berbahaya. Memang harus di pick off karena kalau nggak di pick off ini Wan benar-benar bisa cukup bebas di menit yang ke-9 untuk kali ini dengan item-item yang Dan cukup juga capable tentunya. ini salah satu alasan kenapa Kimi itu sering di-ban. Karena Arkim. dia benar-benar bisa nge-push turret dengan sangat amat cepat. Bayangkan, turret 1 dan 2 sudah hilang semua dari tim Dranix Esports. Dan kita di sini Lord mulai di-ban tampaknya dan reverse time juga mengarah ke seorang Kapigai. Dan langsung ada Hurricane Dash mengarah ke seorang Chow. Dan kita di sini masih bisa bertahan, dikejar oleh seorang Tamu dan langsung di-shutdown. Dan kita lihat di sini masih 4 melawan 5. Akankah langsung Lord kah? Oh, masih sabar menunggu mencoba untuk mencuri lagi tampaknya dari tim Revo. Tapi di sini Emperor masih mencoba untuk melakukan baiting. Dia masih punya rompe. Dan di situ kita lihat Emperor udah masuk dengan Ocean Oddity dan kita lihat wow, ada Deadly Magic yang connect kepada seorang Emperor. Apakah bakal di-immune? No, ternyata dia lebih memilih untuk mengamankan rompe-nya untuk fight nanti. Oh, Emperor seperempat darah kita jadi siapa yang akan mendapatkan Lordnya dan langsung di retribution yang sangat amat baik dari seorang Emperor sebelum dia harus recall. Yes, darahnya sisa setitik darah penghabisan. Tapi Emperor lebih memilih untuk mengamankan Lord dengan retribusinya tanpa harus pulang tentunya di Bung Corner. Iya, benar sekali dan kita lihat apakah di sini akan langsung straight push dan mengamankan poin pertama untuk Revo ataukah Dranix Esports bisa sabar dan bisa mempertahankan inhibitor turret mereka. Benar sekali Bung Konan. Dan sini Fabian sudah punya Athena Shield. Berarti Mystic Gas dan juga Deadly Magic akan masuk dengan sempurna. Karena ada Magic Resistance yang dimiliki oleh seorang Fabian. Dan meskipun Edward sekalipun, dia sudah memiliki Magic Resistance dan juga Immortality. Dan tentunya gak akan di pick off dengan gampang. Yap, benar sekali dan oke. Ada 2 lane dari arah bottom dan mid lane coba untuk di-push dan oke, Lord sudah mulai masuk dan Danki langsung mengeluarkan Hurricane Dance-nya dan mencoba untuk nge-push di arah mid tapi tidak ada minion di arah mid lane dan langsung menuju ke bottom lane. Tapi di sini kita lihat source ultimate dari seorang Dranix sudah terhilang beberapa dan Wan masih saja objektif gaming. Kita lihat situ. Langsung seperempat darah dari turret mid lane dan juga di arah bottom lane dan kita lihat di sini masih belum ada team fight. Belum ada yang menginisiasi tapi kita Wan fokus terhadap turret di arah mid lane dan berhasil didapatkan. Di mid lane berhasil diamankan Bung Kornet. Dan oke, menuju ke bottom lane di sini masih tetap fokus dari seorang Kimi. Objektif gaming tapi kita lihat sini ada reverse time dan oh my god tidak ada minion. Langsung dibersihkan dan menuju ke top lane tampaknya dari seorang Emperor mencoba untuk maximum charge. Terkena 3 hero ya, damage-nya cukup lumayan besar tapi kita lihat sini tidak ada Duel of Dragon ternyata di situ Kapigai harus down. Oh my god, Kapigai dia agak ragu karena masih ada time journey dari seorang Digi dan sini 2 inhibitor turret berhasil diamankan tim Revo. Akankah di sini terjadi endgame dari tim Revo mengamankan poin yang pertama dan menuju ke bottom lane 3 inhibitor turret dan kali ini dari seorang Danki tapi kita lihat masih ada time journey menyelamatkan tim Revo di sana dan wah terlalu maju dan harus ter-shutdown oleh seorang Martis dan masih dikejar. Lihat dari seorang Leomord yang tidak mau membiarkan tim Revo pulang dan wow masih bisa survive dari seorang Leomord. Yes, benar banget ini untung saja
seorang Emperor dan seorang Fabian tidak mencoba untuk melawan tim Dranix. Karena kalau dia harus kehilangan beberapa hero saja, ini bisa membuat kerugian yang cukup besar untuk tim Revo. Karena bisa ada blunder dan snowballing tim dari Dranix ini bisa mengubah tempo permainan yang ada. Wow. Tidak ada turret sama sekali. Yes. Apakah ini kalau misalkan Dranix masih bisa bertahan dan mungkin kalau misalkan Revo melakukan sedikit saja kesalahan, ini bisa jadi straight push dan langsung tercomeback. Yes, benar banget. Karena kita lihat di sini ya Bung Kornet ya, udah menit yang ke-13. Jadi mana revive time. Ini ketika dia muncul lagi di Land of Dawn dan cukup lama. Dan untungnya tadi aku melihat tempo permainan dari Revo itu menahan. Karena tadi temponya cukup tinggi di bottom lane dengan team fight yang ada, war yang ada, tapi mereka masih bisa menahan tempo itu. Mereka nggak gegabah untuk mencoba melakukan engage terhadap tim Dranix. Ya, benar sekali. Dan juga di posisi Dranix Esports ketika mereka cuma punya satu initiator, yaitu dari seorang Chow. Dan dia sempat berpikir agak ragu ketika time journey dari seorang Digi itu belum tertrigger, belum sempat keluar. Jadi dia kayak mau mencoba untuk melawan itu agak ketahan, nunggu lagi, sabar, mencoba untuk trigger lagi. Bener banget, tapi kita lihat di sini Kimi-nya udah punya Defense Glaive, udah punya Ice Queen One, Blade of Despair. Yang dimana kita bakal melihat defense dari Chow nggak akan terlalu kuat untuk menahan damage dari seorang Kimi. Tapi Mengkonet, salah satu solusi aku adalah ini Martis bisa jadi inisiator. Martis coba masuk dengan Mortal Coil-nya dan mencoba untuk memancing time journey dari seorang Digi. Habis itu baru bisa di follow up oleh Phantom Steed dan juga tapi agak sulit ketika Martis masuk dan dia tidak memakai flicker. Dia cuma pakai Aegis dan ujung-ujungnya malah dia tercus. Tapi kita di sini ternyata Emperor. Oh my god, diselamatkan oleh seorang Danki dan dari first time. Dan masih bisa disipu, masih bisa dihindari. Dan kita lihat sini Lordnya sudah 2,5 bar. Ternyata di reset. Tapi kita masih ada time journey juga dari seorang Digi dan reverse time. Dan mencoba untuk melawan dari seorang Leomord. Tapi terlalu jauh tampaknya tidak berhasil dikejar. Dan belum ada yang bisa terculik di sini. Sudah dikeluarkan juga Hurricane Dash. Tapi kita lihat damage-nya dari seorang Kimi. Berhasil mengamankan seorang Chow. Dan kita lihat sini. Oh my god. Masih ada Winter Chaos. Wow. One dengan menggunakan Kimi-nya. Wow. Tapi di sini udah mulai objektif gaming dari Revo mencoba untuk mendapatkan Lord yang ketiga. Lord kedua lebih tepatnya. Dan oke, kita di sini ternyata Kimi juga mengamankan Lordnya. Dan kita lihat di sini Harley-nya langsung di Hurricane Dash dan di Magic mengarah ke sana. Tapi kita lihat, oh my god, damage dari seorang Emperor. Kadita Emperor. Dengan Rob Wave-nya benar-benar langsung menghilangkan Harley dari Land of Dawn. Bung Kornet, ini cukup berbahaya. Ketika Lord masuk ke dalam base tim Dranix, dimana ini cukup sulit menahan damage dari Lord dan juga kawan-kawan Revo. Karena mereka nggak punya Harley, mereka nggak punya single target. Gak ada Deadly Magic dan juga Poker Trick yang langsung masuk terhadap seorang Wan. Yap, benar sekali. Dan oke, tampaknya Wan lebih memilih untuk memajukan minion dulu di arah bottom lane. Dan oke, ini benar-benar sengaja tidak di-push terlebih dahulu di arah mid lane. Biar barengan. Benar sekali. Biar barengan, minion dari top, mid, dan bottom biar barengan. Dan tentunya kita lihat di sini Lord sudah masuk ke dalam base dari tim Dranix Esports Corner. Oke, dan kita lihat sini Chow-nya juga masih mencoba untuk mengganggu-ganggu dan masih mencoba untuk membidik siapa yang akan di-initiate kali ini. Dan oke, kudanya juga sudah dikeluarkan dari first side juga dan Danki di sana terkena. Oh my god, tapi kita sini base-nya dan Revo berhasil mengamankan poin pertama dari tim Dranix Esports. 1-0 sudah diamankan oleh tim Revo dan masih ada game yang kedua. Ini adalah best of 3 series ya Bu Kone, dan kita lihat sini MVP-nya di mana seorang Wan yang berhasil mengamankan 4 kill, 1 death dan juga 9 assist. Dan kita lihat di sini network yang cukup jauh dimiliki oleh seorang Wan. Yes, 13.000 dengan punya Winterton Keon, Defense Glaive, ada Blade of Despair, Queen One, dan juga Rapid Boost di sana tentunya Bung Kornet. Wow. Oke, kalau gitu kita langsung undang kembali Desos kita. Ada Audai. Silakan. Terima kasih kepada Bung Kornet dan juga Bung Ranger Mas. Dan selamat kepada tim Revo sudah merebut poin pertama di game best of 3 kali ini. Dan what happened? Apa yang terjadi dengan tim Dranix?
Esports. Bagaimana Bung Ranger Mas? Kalau menurut aku adalah salah menempatkan posisi hero. Karena mereka lebih memaksakan kepada di mana Gord berada di mid lane bersamaan dengan seorang Martis. Sedangkan kalau misalnya lebih proper adalah di mana Gord berada di off lane dan di sini Harley berada di mid lane untuk melakukan mobilitas yang cukup tinggi. Roaming dari top, bottom, dan juga mid lane. Seperti itu menurut aku. Baiklah, kita potong dulu di situ dan kita bakal kembali lagi setelah jeda satu ini. Jadi kemana-mana tetap di Piala Presiden Esports 2019. Presiden Esports 2019 Hashtag Indonesia Melegenda bersama saya Audai dan juga sudah bersama samping saya ada caster Rian KB dan juga ada Franz Polva. Selamat datang. Halo. Apa kabar? Selalu baik. Bagaimana? Tadi kita sempat menonton game pertama antara tim Revo melawan tim Brandix Esports. Kalau tadi kata Bung Fauzian Skar bilang kalau penempatan dari hero-nya itu salah, keliru dari tim Brandix Esports. Apakah Bung Polva setuju? Saya lebih menilai gimana ya, draftnya aja menurut saya sudah asing banget. Ketika dia mengadu dengan Gord, memaksa untuk melawan dengan Gord, itu pikan yang sangat berani dan juga tidak ada tujuannya kalau menurut saya. Karena ketika ada Gord di sana, saya bingung Gordnya fungsinya apa. Dia sudah melihat ada Kadita, dia sudah melihat ada yang lain-lain, yang dimana mereka bisa melockdown seorang Gord tanpa perlu usaha yang begitu keras gitu lah. Oke, kalau dari Bung KB bagaimana? Kalau menurut gue sendiri mungkin ini kayak lebih maksa untuk tim fight terus ya. Mereka kayak punya banyak banget sisi yang cukup buas bahkan dengan adanya Martis, Chow, Leomord. Tapi mengingat dengan adanya kemampuan dari Digi yang dia benar-benar nge-cancel semua sisi dari tim Dranix, dan ini benar-benar di luar ekspektasi bahwa Diginya diambil di last pick, sehingga mungkin strategi yang udah disiapkan benar-benar langsung buyar begitu aja. Tapi mungkin akan lebih baik kalau seandainya tadi Martisnya ini ternyata let's say kita ubah jadi Gatot Kaca mungkin, karena tadi yang terbuka tinggal Gatot Kaca, Minotaur di ban dan Kai juga di ban. Oke, dan kita setuju ya tadi kalau sebenarnya untuk tim Dranix sendiri punya damage yang besar, tapi sayangnya nggak ada hero inisiator sepertinya ya dari awal. Inisiator ada Chow, tapi pure tank atau yang membuka celah lebih besar itu nggak ada. Dan untuk nangkep Kadita agak sulit. Chow mungkin bakal prefer untuk ngambil Kimi, tapi ternyata Kaditanya bebas. Itu bakal jadi masalah banget. Jadi kayak ya double problem gitu. Oke, dan langsung aja kita masuk kepada pick and ban untuk game kedua kali ini antara tim Dranix Esports melawan tim Revo. Dranix sendiri sudah nge-ban Hellcard, di mana kalau kata Bung Polva sendiri, kalau Hellcard di-ban artinya akan ada satu power pick atau dua yang akan dipilih oleh kedua tim. Anda setuju Bung Polva? Yes, betul banget. Di mana ini masih ada Lunox dan maybe Grok bisa di-pick atau Aldos bisa di-pick. Itu tergantung dari tim yang akan memainkannya tersebut. Tapi jika mereka salah mengkalkulasikan kembali draftnya, ini bakal menjadi senjata makan tuan seperti game pertama, dimana tadi saya melihat Dranix Esports agak jomplang untuk draft di game pertama. Oke, sedangkan udah ada Marksman yang akan udah di-ban Cloud oleh Revo, dan nasib Dranix langsung mengamankan seorang Grok menjadi tank. Ini adalah pure tank dibutuhkan di game sebelumnya, akhirnya dipilih oleh Dranix pada game kali ini Bung Kabe. Ya, ini kayak pilihan yang cukup tepat, lebih tepatnya untuk Dranix, karena pada game sebelumnya mereka agak sulit untuk melakukan inisiasi. Mungkin Martis, tapi ya Martis masih bisa dibilang squishy banget. Jadi agak sedikit ya agak meh. Dan kalau Grok kita udah nggak perlu diragukan lagi. Kelemahan Grok sendiri adalah true damage. Jadi mau nggak mau di sini kayak Dranix maksa damage dulu dari tim Revo, harus bikin endless battle. Calamity Reaper mungkin bahkan untuk magicalnya. Kalian ada Selena. Langsung Selena dan juga Leomord digunakan oleh Dranix Esports. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Revo akan memilih Lunox sebagai pilihan mereka, atau apabila lagi Emperor bakal milih Kadita? Bung Polva? Saya sendiri lebih suka Kagura sih untuk seperti ini, karena melihat chance larinya Lunox lebih kecil dibandingkan dari Kagura, lebih enak Kagura. And then dia bisa kontrol juga, tapi Lunox
yang akan dimainkan mungkin untuk true damage, yang adu damage terhadap seorang Grok. Karena mungkin kalau kita melihat dari Dranix Esports, let's say kayak kalau tadi Kagura itu bakal enak banget untuk escape-nya, karena di sini udah ada 3 hero yang bakal ngediving banget dari Dranix. Mereka bakal gampang banget untuk langsung nge-secure dalam turretnya. Tapi bagaimana cara untuk Revo nge-counternya? Let's say di sini udah ada Akai. Oke, 1, udah ada 2, ada Chow. Dan ketiga ternyata Lunox. Mereka kayak udah berpikir bahwa 2 udah oke untuk bertahan di dalam turret. Dan nanti mereka bakal langsung damage dealernya ke arah Lunox, karena untuk spamming damage Lunox benar-benar punya magical damage yang cukup tinggi untuk tumbangkan Grok di early game. Ya, setuju. Itu mungkin bisa meng-counter sedikit Grok yang agak sedikit liar. Seperti kita tahu, Grok bakal diving ke dalam jungle, ke dalam lane, atau blocking minion seperti biasanya. Oke, dan sini sudah ada tamu yang di-ban oleh tim Dranix Esports dan Revo. Wow, dia malah mau nge-ban seorang Adita. Menarik ya, padahal udah punya Selena gitu loh. Ya, tapi gimana nih, Vol? Ini Selena udah dipilih tapi masih nge-ban Kadita nih, Vol. Ya, agar ada satu hero yang terbuka seperti Minotaur ini terbuka, atau mungkin saya merasa kayak agar Kari tidak di-ban aja sih. Ya, bener banget. Dan Kari kali ini bakal langsung diamankan. Sementara melihat kali ini mereka bener-bener concern banget sama 2 tanknya dari Revo. Iya. Ini mana ini bener-bener super tanky banget dan sulit banget untuk ditumbangkan. Tapi balik lagi, di sini masih ada Gord juga dan mereka masih bermain 2 match. Tapi hati-hati, ini combo yang cukup mematikan. Dimana kalau kita ngelihat Gord dan juga Selena, mereka sama-sama punya stun yang arahnya bisa diarahkan dengan ke satu arah yang sama. Iya. Jadi mungkin bakal one way stun. Dan yang paling berbahaya adalah ya seperti Lunox, seperti Chow, atau bahkan seperti Hayabusa yang sekarang sedang di-pick, last pick oleh Revo. Ya, dan atau saya kepikiran kalau ini bakal jadi kayak combo stun, jadi Selenanya bakal stun ke kiri, Gordnya bakal stun ke kanan. Jadi kayak tidak ada jalan buat tim Revo untuk kabur. Atau bahkan dua-duanya kena gitu. Kalau ke kanan semua, ke kiri semua. Oh iya benar. Jadi kayak lebih make sure buat sampai kena stunnya ya. Benar, dan itu kayak bakal disaster banget kalau seandainya tim Revo gak bisa mencoba untuk meng-counternya. Karena balik lagi, ingat, di dalam turret itu tempat mereka untuk bertarung dari Revo ya. Jangan terlalu diving karena mungkin takutnya udah ada trap yang dipasang sama Selena sehingga mereka udah tahu posisinya. Apalagi bonusnya kalau misalnya trapnya dipasang di jalan, di bush ya. Jadi mereka tahu siapa yang akan melakukan ganking, siapa yang akan di dalam bush. Itu optimal banget sih dari tim Dranix. Dan Volva suka banget ini bakal jadi Selena support. Baiklah, kita akan melihat pertandingan game kedua antara tim Dranix Esports melawan tim Revo kepada KB dan juga Volva. Dipersilakan. Yep. Terima kasih Audai dan Volva. Sekarang kita berada di game yang kedua dari Best of 3 series Dranix Esports versus Revo. Dimana game pertama tadi cukup mengejutkan, dimana Dranix ternyata bisa nahan di atas 12 menit. Dimana dengan draft yang cukup berani tentunya. Ya, memang kita melihat tadi seperti tidak ada celah di akhir-akhir untuk Revo masuk ke dalam base musuh, tapi akhirnya mungkin dengan setup yang baik Revo berhasil mengungguli Dranix Esports. Dan di game kedua ini Volva sangat menyayangkan banyak banget hal yang bisa diambil dari Dranix Esports. Tapi I don't know apakah kombonya akan jalan, karena dengan adanya Selena dan juga adanya Gord, stunnya mungkin lebih panjang, lebih efektif. Tapi dari segi kill, mereka punya Akai yang dimana bisa menetralisir pergerakan-pergerakan yang melakukan inisiasi. Atau bahkan bisa bilang anti-CC ya. Iya, betul. Karena bisa membuyarkan semua combo yang mungkin udah dimiliki sama Dranix. Dan barusan ada sebuah pencurian gold buff dari One di arah top lane. Ini benar-benar bagus banget. Mereka udah menang level. Mereka bertiga dan ini XP-nya bakal kebagi. Sementara Dangki mungkin bakal terkena stun. Ada barrier juga. Ada Petrify yang dikeluarkan Dangki, tapi dalam bahaya kali ini bakal ada Selena dengan stunnya di sana. First blood bakal diamankan oleh guard di belakang, dan One coba untuk mundur karena dia belum level 4. Dia benar-benar dalam ancaman kali ini. Ya, tapi timnya bakal dilepas begitu aja dan enak banget untuk farming tentunya di side lane lain gitu. Ketika mereka mencoba ganking beramai-ramai, mereka butuh banyak banget skill. Source skillnya keluar banyak. Tapi dari Revo, mereka cukup santai menanggapi yang dilakukan oleh Dranix Esports. Apalagi kita tahu Akai seorang bukan core ya. Dimana dia kalau hilang atau di take down, it's okay. Itu bukan masalah yang itu bukan serius. masalah. Apalagi tadi Hayabusa yang mendapatkan gold coin. Benar banget. Dan kali ini permasalahannya adalah bagaimana cara Revo untuk meng-counter Gord dan Selenanya yang bakal jalan-jalan terus. Sementara lihat trapnya udah hampir di semua map ada. Edward mencoba untuk ngambil satu persatu. Tapi Volva ngerasa Dranix di sini bakal terkecoh oleh Hayabusa sih. Nantinya di mid game atau late game, Revo akan menghindari semua war yang mereka tidak bisa menangkan. Ketika mereka menghindari war,
Sang Hayabusa akan melakukan split push yang sangat baik. Ya bener banget, dan kali ini Turtle mulai diinisiasi oleh Dranix Esports. Dan dari tempat lain, kita bakal dihajar habis-habisan, kudanya lewat begitu saja. Barbilnya tidak connect ke arah Leomord. Dan kali ini stunnya bakal mundur ke belakang. Triple stun sudah digunakan, sementara di belakang sana Velnya benar-benar dalam bahaya. Dan langsung ada cancel di dari Emperor. Stunnya kena Edward lagi, tapi ini Edward, ini Minotaur dalam keadaan rage mode. Heal up-nya bakal 2 kali lipat lebih deras lagi. Ya, itu efektif banget untuk melakukan support, dan sayangnya dia belum ada minion Fury yang bisa efektif. Volva tadi melihat ada Lunox yang bagus banget, Chaos Order-nya dipakai untuk maju ke depan dan meng-take down satu pemain. At least mereka nggak kehilangan banyak dari Revo, tapi mereka dapat Turtle sekarang, jadi mereka mendapatkan lebih dari yang Dranix dapatkan. 2K network differences ini bagus banget. Perbedaan 2K aja di awal-awal kayak gini udah bisa mendominasi. Lihat top lane-nya, bener-bener gak kesentuh sama sekali. Gold buff, lihat Clown Kid gak bisa nyentuh sama sekali. Dan lagi-lagi One yang ngambil gold buff lagi. 2 kali gold buff, 1 turtle, dan di mid lane ya tadi dia mendapatkan takedown ya. Iya, 2 poin. Itu bagus banget sih dari Hayabusa. Volva nggak tahu bakal setajir apa sang Hayabusa ini, karena dia udah level 7. Dia bisa paling kaya dibilang di dalam game. Yap, tapi lihat di bottom lane langsung ada order ultimate begitu saja mencoba untuk membersihkan minion. Ada Wave Dragon keluar langsung ke arah seorang Kari. Seirin bakal tumbang, minion Fury miss begitu saja. Kambiga masih bisa mundur ke belakang. Ada Shadow Kiru dan kabur. Ini One bener-bener main red game. Ya sebenarnya banget, ini mendobrak turret banget. Tapi lihat tanpa adanya perlawanan, karena dari eSport lumayan empuk ya kalau kita lihat. Dan kali Nese dalam posisi yang cukup berbahaya. Wacas sudah keluarkan Edward, tapi harus tumbang. Fabians, ini udah punya damage Fabians-nya. Ini bener-bener sakit banget. Dan melihat adanya di top lane, bakal ada Uri Candace. Memang ada Phantom City yang connect, tapi lihat Clown Kid masih bisa bertahan. Malah ditumbangkan Dankinya di sini. Tapi One masih fokus sama turretnya. Dia melakukan blocking minion di arah bottom lane. Ya, Emperor bakal balik. One kayak nggak peduli gitu, tapi kita lihat ada Order Villains lagi, hanya mengganggu saja. Mereka ingin mendapatkan tar. Jade miss. Wave Dragon langsung hilang begitu saja. Chaos Ultimate di spam, bakal ada slow. Nese terkena burn damage di mid lane. Sementara itu Seirin kena minion Fury, tapi masih ada Purify, lari mundur ke belakang. Ya, tapi Hayabusa masih mengejar. One ingin lebih, tapi gagal untuk mendapatkan yang ingin dia dapatkan. Bener banget, dia kayak nggak mau waste dari ultimate-nya, sehingga dia lebih memilih untuk oke, kita let it go. Dan ternyata lagi-lagi ada 1 poin tambahan untuk Revo. 38 poinnya, perbedaan 5K network. Mulai bergerak lagi ke arah mid lane. Turret diamankan, bahkan diinvasi jungle-nya kali ini. Nah ini bakal dicuri dan bakal kena di sini. Memang Phantom State sudah dikeluarkan, tapi lihat mereka mundur. Mereka tahu kalau Phantom State udah di call. Udah, kita mendingan mundur aja. Kita setup pulang, tungguin cooldown. Betul banget, ini yang tadi Volva mention. Dimana kalau Revo merasa warnya tidak bisa dimenangkan, oke, that's it. Kita pulang aja dulu, santai dulu. Karena secara notes, mereka bener-bener jauh banget dari sisi draftnya. Tapi Revo bermain dengan sangat-sangat sabar, sehingga mereka mengendalikan pola permainannya, bukan draftnya. Dan jujur Volva belum melihat Abyssal Trap yang berfungsi dengan optimal, yang seperti kita bicarakan. Bener banget, dia benar di push atau benar di tempat gengking-gengking yang dimana inisiator Revo bisa berjalan gitu, tapi enggak. Kayak ya di bawahnya, bahkan di sini One bakal mencoba untuk ngerusuh. Begitu saja keluar, langsung ada Petrify dan Shadow Kill-nya bakal dikeluarkan karena Nese bakal tumbang. Shuriken enggak, dia cuma mengusir sedikit bagian di depan sana. Ada Order Brilliance langsung keluar begitu saja. Order langsung di spam. 1 hit lagi, bakal tumbang lagi. Unstoppable dari Emperor. Dan lihat Edward-nya bakal terkena slow saja, cuek bebek kali ini. One-nya di bottom lane masih dengan bebas. Ini atas bawah Dranix Esports seperti bingungan mau ngapain sekarang. Revo benar-benar menguasai lane, gak cuma lane, menguasai game. Menguasai game. Ini benar-benar udah dikuasain semuanya. Bahkan dari sisi draft, lihat balik lagi combo fail. Dan ini combo sebenarnya nggak jalan banget. Ya, dan dimana kita memperkirakan dimana combo God dengan Mystic Projectile-nya dibantu oleh Abyssal Trap dan maybe Abyssal Arrow. Tapi enggak, ini nggak jalan sama sekali. Dari segi item mereka kalah banget, ekonominya rendah sekali. BOD, wow, itu udah kayak punya damage ribuan banget. Dan sekarang malah Hayabusanya udah punya Endless Battle plus on the way menuju Blade of Despair. Endless Battle baru aja diamankan sama Seirin, tapi apakah itu cukup untuk meng-counter Revo yang udah mulai mendominasi dari kanan kiri, atas bawah, semuanya dikuasai. Dan tanpa adanya Athena Shield,
lihat musik projectile-nya kayak tidak ada artinya gitu loh. Ya cuma 2 bar dan dia cuek. Edward masih stay strong di depan. Ya, dia belum menggunakan heal-nya juga tadi ya. Turtle Benar banget. resurrecting Dan kali ini soon. Marte langsung, tapi ternyata di top lane ada yang terculik. Satu begitu saja hilang langsung. Poin diamankan lagi. Ada Emperor yang tumbang dan Nese di sini bakal terkena stun. Tapi di belakang sana masih ada Pristic Projectile. Keluar Wild Chest begitu saja. Minion Fury kena 3. Di belakang ternyata ada Wan yang cukup bebas. Masih Shadow King enggak. Bolak-balik dan ternyata mencoba untuk mengejar Caravel, tapi tidak bisa. Terlalu Stunnya miss nafsu. dan masih ada flicker. Sementara Fabians lihat ternyata dia memanfaatkan space yang dibuat oleh teman-teman satu timnya untuk mencuri satu buah turret di arah bottom lane. Ini yang Volva lihat tadi, di channel tadi, mereka mencoba mendahan diri mereka, tapi setelah short skill yang dimiliki oleh Gord keluar, Gordnya hanya bingung mau ngapain dia. Seakan cooldownnya itu lama banget untuk melakukan skill-skill berikutnya. Itu artinya impact dari Gord hanya Mystic Gas saja, and then dia kelar gitu loh, mengeluarkan skillnya. Dia kayak udah nggak ada artinya lagi di sana. Dia tidak melakukan hit sama sekali. Ditambah dengan kalau seandainya Vel bakal di engage sama Wan, apalagi dia udah punya BOD, ini bakal lebih mengerikan banget. Dan kali ini Daki bakal kerasan Hurricane Dance. Ya, Defensif Hurricane Dance, dia langsung mundur ke belakang. 6-12 kali ini posisinya Volva dengan 19 K-Network versus 29 K-Network, 10.000 perbedaannya. Ya, tapi berbeda dengan Revo di game pertama, Revo di game kedua ini lebih hati-hati lagi. Kayak mereka tahu apa step-step yang mereka lakukan dan mereka nggak memaksa kayak Turtle, kayak Lord. Di game pertama mereka maksa banget, tapi di game kedua ini mereka beda banget. Yap. Dan lihat walaupun Lordnya udah up, tapi ternyata mereka bener-bener nungguin banget. Ya. Dan Nix coba untuk sedikit membuka vision. Mereka cuma main samping sekarang. Ya, Mereka Fabian main juga tengah. masih di bottom. Emperor masih ada Order Billions begitu saja keluar. Dan kali ini bakal ditumbangkan begitu saja. Ya itu cuma pancingan doang, di mana mereka sebenarnya mungkin Oke. So melihat adanya Wan yang langsung ya kan, mereka bakal hilang gitu kesempatan untuk mencuri poin per poin dari Revo. Dan seperti biasa untuk menjunjung tinggi sportivitas, menang kalah itu hanya di game. Iya. Di luar game mereka tetap berteman. Tetap berteman, tetap main bareng. Bener banget. Ingat di sana ada Kavigai dan juga teman-temannya di Revo yang dulu pernah satu tim juga. Ya betul. Dan ini saya mau highlight di depan ada Wan. Terus orang pasti pada bertanya teman-teman, siapa itu Wan? Hayabusanya sakit banget, jago banget di game pertama. Dia pakai Kimi, luar biasa sekali pergerakannya. Ya. Siapa itu Wan Volva? Wan adalah Ridwan. Oke. Bukan, Dia pemain bukan. dari mana? Gini, dia itu adalah seorang anak muda, potensial banget. Dia dari Pontianak asalnya, dia Pontianak. Dia pernah kalau nggak salah berada di tim Onyx, Tobat Brothers juga. Kalau nggak salah Tobat Brothers. Iya, Tobat Brothers. Obat Brothers. Di Onyx juga dia sempat. Dan dia dulu juga salah satu member di Star X. Dan dia ternyata telah menjawab bagaimana kesulitan dia saat berada di Mobile Legends. Let's say gini, kita punya banyak banget pool hero dan dia mungkin terkenal dengan 4 hero saja. Tapi sekarang mungkin udah latihan dengan cukup cukup intens. Dan ketika melihat adanya 2 hero yang kali ini dibenangkan langsung sama Revo, otomatis agak terkejut juga sih. Ternyata dia dengan waktu yang cukup singkat dia bisa mempelajari beberapa hero core dengan sangat lihai. Dan itu fun banget untuk mainnya. Itu enjoy banget untuk ditonton. Ya betul banget. Oke, dan tadi sempat momen ternyata Selena dia adalah Selena support ya. Jadi Ya. teman-teman jangan bingung, Selena tuh bisa jadiin support. Jadi nggak cuma sebagai assassin yang sering bergerak, tapi Selena support. Tapi apakah dengan dari tim Dranix menempatkan Selena support sebagai Selena sebagai support itu menjadi backfire, menjadi kayak bumerang bagi tim Dranix itu sendiri? Sebenarnya bukan masalah bumerang nggak bumerang. Jalannya, kalau dia nggak bisa setup, kalau dia tidak jalan kombonya, itu bukan bumerang lagi, malah sudah dipastikan itu kancoran untuk mereka. Karena memang mereka di sini saya melihat dari draftnya yang mereka di mana menggunakan Grok Selena dan juga
Gord ya. Gord. Ini bisa dibilang 3 hero yang dimana mereka harusnya bersatu terus tanpa memberikan celah perlawanan. Ya, dan apa yang membuat Selena tadi itu kayak susah banget bergerak? Tapi Mungkin mapping. Karena gini, kalau menurut KB sendiri, gimana cara kita untuk ngebuka map dengan Selena itu adalah poin penting di mana kita bakal berjalan ke arah trap tersebut. Ketika trapnya udah kita set, misalkan let's say di arah bottom lane, dan bottom lane-nya ternyata nggak ada orang nih, ini free banget kan, otomatis ya mereka bakal berke arah bottom lane. Kalau seandainya kayak tadi, mereka benar dapat di top lane karena memang di top lane cuma berdua. Jadi tapi poin pertama, ketika udah team fight, ternyata mapping mereka kosong. Di mid lane One bener-bener bebas banget untuk berkuasa, di top lane juga dia bener-bener gak keganggu. Endless Battle BOD, let's say itu di bawah sekitar 12 menit. Itu well cepat banget. Ya. Bahkan 10 menit kalau nggak salah. Di bawah 10 menit banget. Ya kalau menurut Volva sendiri, kenapa mereka bisa gagal terus setupnya? Karena memang si Selena-nya bingung. Dia mau kemana? Seperti yang dibilang KB, mappingnya bingung. Karena yang terjadi adalah di in game semua lane-nya kalah. Selena-nya harus backup semua lane. Ya. Bingung. Jadi Groknya kemana? Selena-nya kemana? Kombonya tidak jalan. Yang dimana dia harusnya selalu berdua dengan Grok. Mungkin jawabannya adalah mid lane. Itu satu-satunya jawaban. Tapi bagaimana cara mereka untuk memaksa nge-push sementara ternyata Emperor-nya masih nge-engage di arah mid lane-nya. Dan itu malah dibalik gitu. Yes. Jadi biasanya mungkin Selena yang bakal lebih berkuasa saat bertemu Lunox. Tapi ternyata kali ini Lunox yang mungkin lebih leluasa untuk main karena dia punya AK yang open map-nya cukup gila. Bisa dibilang Dangki seperti yang kita tahu, dia bener-bener selalu ngebuka map untuk teman-teman ya. Itu dia buka 3 lane sekaligus, atas, tengah dan bawah, semuanya benar-benar dibuka. Dan lihat Wan, gak kesentuh sama sekali, gak tumbang sama sekali. Di bottom lane ganking sukses. Edward juga bisa dibilang cukup aman untuk meng-cover semuanya dengan 1 Minotaur. Nah betul banget. Yang dari tadi tumbang memang Akai seorang ya. Ya. Kayak Akai selalu menjadi tumbal, tapi efeknya teman-temannya sangat-sangat bagus ekonomi. Benar. Dan ini inisiatornya mungkin lebih punya ini ya, lebih punya item. Let's say kita ngelihat tadi kayak Minotaurnya dia benar-benar gak sama sekali. Dia punya gold dan dia lebih tanky untuk dalam semi team fight-nya. Oke, dan team fight saja. Tadi meskipun kayak tadi di statistiknya MVP sih, tapi kayak menurut Bung Kabir dan juga Bung Volva, siapa sih MVP untuk game barusan atau pemain terbaik dari game barusan? Bung Kabir silakan, siapa? Mungkin Fabians. Iya. Fabian. Mungkin Fabians. Setuju. Dia nggak kesentuh sama sekali. Satu rumus untuk jadi hard laner atau flaner adalah kita nggak tumbang. Itu rumus pertama. Kedua, kita nggak kehilangan turretnya. Dan itu lebih ternyata dari Fabians ya. Fabians nggak tumbang, 504 kalau nggak salah tadi poinnya. Lalu dia juga lane-nya nggak hancur, malah musuhnya hancur tiga-tiganya di arah bottom lane. Dan lihat bagaimana cara dia memainkan mappingnya. Dia culik Gord-nya, dia coba potong jalan. Siapapun damage di luar yang mencoba untuk ngeganggu turtle atau lord, malah dibalikin gitu loh sama si Fabians. Dan satu The Way of Dragon bakal langsung menghilangkan satu hero. Itu match loh, 2 match. Selena Gord itu bener-bener kayak autolock, let's say. Autolock dari Fabians. Oke, dan juga terlihat kalau tadi Fabians itu damage-nya udah hampir 2000 dari Way of Dragon sendiri. Bener ya. banget. Ya, Langsung hilang. Tapi prosesnya itu yang saya suka. Sehingga ketika dia mencapai 2000 itu udah wah. Tapi sebelumnya kan nggak mungkin langsung 2000. Enggak, ada prosesnya. Prosesnya itu yang saya suka. Dia tidak diajak main sama timnya. Iya, bener banget. Malah bisa dibilang dia dibiarin farm sendiri gitu. Dia dibiarin sama musuhnya dan dibiarin sama teman-temannya. Ya kamu mau atas terserah, kamu mau bawah terserah. Dan lihat bagaimana cara pertukaran lane-nya. Itu cukup rapi sih. Ketika memang tiba-tiba Fabians ada di top lane dan semua musuh ada di bottom lane, One-nya cukup berani. Lihat di sini kayak cowoknya berada di top lane bersama dengan adanya Lunox dan juga Minotaur. Lihat bertiga terus-terusan aja kayak gini. Sementara ada satu yang diculik, bottom lane-nya sama halnya seperti itu. Turretnya diambil. Plus 1 tadi Gord-nya tumbang. Groknya tumbang. Nah, di sini poin dimana Hurricane Dance-nya benar-benar connect. Dan dia nggak bisa kemana-mana lagi. Serba salah jadinya. Nah, kalau nggak salah ingat ya. Revo memberikan semua turret 1 itu ke arah seorang One. Jadi di mana One mau turret level 1-nya semuanya rotasi. Rotasi. Oke, jadi emang bermainnya untuk dari tim Revo sendiri, mereka bertumpu kepada seorang Hayabusa. Ya, memanjakan Hayabusa. Dan Hayabusa. Nah, tapi akhirnya jadinya berhasil kan Hayabusanya. Sangat berhasil. Sakit banget dan bahkan tadi sempat Lord kedua yang ambil Lord itu sendirian. Hampir solo. Ya, hampir solo. Karena Lunox datang. Memang kayak kalau solo pun kuat gitu. Kayak karena dia life steal dia sudah besar banget dan digebukin
dipukul oleh Lord, dan Ray Ya, muncul lagi. tapi takutnya adalah ketika dia solo Lord ada Grok tadi yang mencoba memancing-mancing. Iya. Wild Charge bisa connect ke situ. Itu takutnya. Dan jangan lupa juga proses di mana dia mendapatkan double point di awal. Ya itu Di mid lane itu poin yang paling penting banget. Itu mungkin titik balik. Titik balik atau titik awal? Titik awal. Ya That's it. begitu dia That's it, men-take titik down awal. satu, Benar. and then ya udah dia dapat pergi lagi double. ke atas. Dia balik lagi ke atas dan atasnya free banget. Free. Leomordnya udah bergerak ke arah mid lane dan tumbang. Itu poin yang paling bisa dibilang fatal Ya, dari Tapi gini, Tranix. ngomong titik awal, kalau dari first blood itu diambil oleh Dranix. Ya. Ya. Itu kayak Gorge mendapatkan poin terhadap kalau tidak salah siapa Akai Akai. di atas. Tapi gini, Dranix sudah punya good early, kayak bagusnya awal lah. Tapi kayak akhirnya tumbang juga tuh. No, itu bad. Bad Itu early. bad. Ya. Karena dia cuma mendapatkan satu, tidak mendapatkan turret, dia tidak mendapatkan core, dan juga Gold dia buff-nya dicuri. wasting banget, dia 4 hero ke sana. Benar. Dan cukup lama untuk bertahan hingga memutuskan, oke kita kembali ke lane masing-masing. Benar. Oke, baiklah, dan itu dia game antara Revo melawan tim Dranix dimenangkan oleh tim Revo yang menjadi wakil dari Surabaya untuk ke Grand Final. Jadi, tanpa panjang-panjang lagi, kita akan lempar langsung kepada Reza dan juga Marimar di studio. Silakan. Ya, Ya, thank you Bro Audi, dan masih di Piala Presiden Esports 2019. Luar biasa ya, Yes. kalau kita melihat persaingan tadi tim Revo menghadapi tim Dranix, ketat sekali Mar. Yap, bermain cukup baik banget dua-dua Ya. timnya ya. Dan akhirnya tim Revo berhasil mengunci kemenangan Yes. 2-0, 2 game langsung 2-0. disapu bersih oleh tim Revo. Luar Yes. biasa perjuangan dari tim Revo, artinya tim Revo akan mewakili Surabaya, Tim Surabaya untuk tampil di Grand Iya, Final benar di banget. Jakarta. Jadi tim Revo akan berlaga dalam pertandingan selanjutnya. Ya. Surabaya sudah punya tim Revo untuk melanjutkan pertandingan mencapai Piala Presiden tertinggi 2019. Dan tentunya ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Sekarang Iya. tiba saatnya untuk penyerahan award untuk tim Revo. Tim Revo, kami persilakan untuk naik ke atas panggung, berada di tengah-tengah kami. Selamat bro, congrats. Sama-sama. Ini dia tim Revo yang baru saja mengalahkan tim Dranix dengan skor 2-0, 2 game disapu bersih. Tim Revo terdiri dari One, Emperor, Fabians, Edward, dan juga Donkey. Dan tentunya untuk penyerahan medali kita undang ke atas panggung Bapak Abraham Wirotomo selaku tenaga ahli media kantor staf Presiden. Kepada Bapak Abraham, kami persilakan ke atas panggung untuk memberikan medali kepada tim Revo. Iya, ini dia tim Revo yang akan mewakili regional Surabaya untuk tampil di tahapan berikutnya. Tentunya ini adalah momen-momen yang membanggakan bagi tim Revo. Perjuangannya luar biasa karena sebelumnya sudah melalui tahapan kualifikasi online, dan di final kualifikasi offline ini tim Revo berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 mengalahkan tim Dranix yang juga berasal dari Surabaya. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Abraham. Pak Abraham, apa kabar? Baik, mantap sekali. Mantap sekali, luar biasa kalau kita lihat perkembangan e-sports di Indonesia. Tanggapan Anda, Pak Abraham? Ya, tim Revo udah menunjukkan kegigihannya, jadi memang layak menjadi juara. Saya harap ini menjadi inspirasi untuk tim-tim lainnya berikutnya. Iya, lalu Pak Abraham, bagaimana perkembangan e-sports di Indonesia? Anda punya harapan khusus? Ya, harapannya banyak sebenarnya, karena jumlah pemain e-sport itu jumlahnya ada jutaan ya. Ya. Sekarang yang kita ingin utamakan adalah bagaimana membangun ekosistem e-sport yang positif bagi anak muda. Kalau anak muda hanya bermain tanpa ada aturan, maka ini hanya bermain saja. Tapi kalau ada turnamen seperti Piala Presiden e-sport, harapannya selain kecerdasan, nilai-nilai sportivitas dan kejujuran juga bisa kita tanamkan ke mereka. Dan tentunya pemerintah terus mendukung ya perkembangan e-sports di Indonesia. Dan untuk selanjutnya ini dia penyerahan hadiah yang akan langsung dipersembahkan oleh Presiden Bapak Giring Ganesa. ESPL Giring Ganesa. Silakan Mas Giring. Sama-sama. Luar biasa perkembangan e-sports di Indonesia. Kita lihat di sini bagaimana panggung ini memberikan apresiasi sebesar-besarnya bagi para pelaku e-sports di Indonesia. Kita lihat di sini, wow, luar biasa, 25 juta
Rp1 untuk tim Revo sekaligus mewakili Surabaya di Grand Final. Yes, tim Revo. Saya juga ingin bertanya ini ke Mas Giring ya. Kita pinjam dulu mic-nya. Ya, Mas Giring tadi lihat permainan dari tim Revo bagaimana nih? Luar biasa ya. Luar biasa cepat selesainya ya. Kayak nggak dikasih kendor kayaknya, baru dihajar gitu kan. Dan menunjukkan bahwa pemilihan dari regional ini bisa mencari bakat-bakat terpendam dari seluruh Indonesia untuk mewakili setiap regional. Saya udah nggak sabar sih nanti kalau mereka bisa melawan tim-tim yang kayak bisa nanti mereka bisa lawan EVOS atau bisa lawan RRQ, pasti akan menjadi pertandingan yang luar biasa menarik ya teman-teman ya. Gitu sih. Oke, luar biasa ya. Selamat sudah masuk grand final ya berarti ya. Iya, sudah masuk grand final, tentunya ini menjadi penghargaan yang luar biasa bagi tim Revo yang sudah berjuang sejak lama untuk akhirnya bisa tampil di grand final di Jakarta. Selamat untuk tim Revo. Saya ingin tanya langsung nih ke tim Revo, Mas Giring dan juga Pak Abraham. Ini saya pengen bertanya kepada kaptennya siapa ini? Edward. Halo Edward. Saya di sebelah di sini ya. Saya nyelip sedikit di sini. Edward, kamu kan sudah lama nih bermain game online dan salah satunya Mobile Legends. Itu kenapa bermain Mobile Legends sejak awal? Awalnya sih cuma diajakin doang sih, doang. Terus lama-lama ketagihan. Lama-lama ketagihan. Didukung orang tua dong? Awalnya sih enggak. Awalnya enggak? Iya. Cuma lama-kelamaan ya mereka dukung juga, soalnya mereka lihat saya senang banget gitu. Apalagi punya penghasilan sendiri nih ya. Dan untuk keempat rekan kamu ini bagaimana proses bertemunya dengan rekan-rekan kamu ini sehingga membentuk tim Revo? Sebenarnya sih ceritanya Revo sih isinya sih anak buangan semua. Anak buangan. Bukan yang dibuang kurang lebih. Jadi ya udah kita bersatu dan kita bikin tim ini. Oke, sudah berapa lama tim ini bermain? Kurang lebih 2 bulan lah, 2-3 bulan. Baru 2 bulan sampai 3 bulan tapi sudah menemukan chemistry, itu kan prosesnya juga sebenarnya cukup sulit ya? Iya cukup sulit, cuma ya harus coba. Oke, jadi tadi saya dengar dari shoutcaster ini MVP-nya adalah Fabians. Fabians yang mana nih Fabians? Weh, gimana nih dianugerahi oleh MVP? Seneng banget sih yang pasti. Seneng banget ya? Gini ya jawabnya dikit-dikit. Kalau sama komputer mungkin lebih lama ngomongnya sama gadget. Oke, harapan kamu Fabian untuk kompetisi berikutnya, tahapan selanjutnya? Apa ya, nggak bingung sih. Oke, lanjut lagi deh ke kaptennya Edward. Habis ini bisa tidur atau mau latihan lagi? Latihan lagi ya untuk kompetisi berikutnya. Luar biasa, kita beri apresiasi yang paling meriah untuk tim Revo. Dan pemirsa, kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Piala Presiden Esports 2019. Sports 2019 bersama saya Aude dan juga ada Rian KB dan juga serta Franz Volva di sebelah kiri saya, dan akan menemani kalian masih untuk kita menganalisis apa yang terjadi selama match hari ini. Dan Revo akhirnya keluar sebagai juara untuk mewakili region Surabaya, mengalahkan Dranix Esports 2-0 dengan meyakinkan. Meskipun kayak sempat di game pertama Dranix sedikit lebih memperlihatkan perlawanan, tapi di game kedua seperti didominasi oleh tim Revo. Jadi ada apa dengan Dranix hari ini, Bu KB? Enggak lah. Apakah mental, mungkin tekanan mental itu juga berpengaruh sebenarnya. Paling penting bahkan. Dan kalau ngomongin masalah mental, seharusnya ada beberapa player yang sudah matang mentalnya. 3, let's say tadi ada Vel, ada Nese, dan juga ada kalau nggak salah Kavigai. Dan mungkin sisanya tinggal bagaimana cara mereka mempertahankan mental mereka untuk bermain sebaik-baiknya dan tidak melakukan kesalahan. Mungkin itu sih step yang paling penting dalam Mobile Legends. Tidak melakukan sudah kesalahan. Ada replay dan juga key moment dari game sebelumnya. Ini di masih game pertama ya. Ini adalah dari depan Turtle. Ini kalau saya ada steal dari tim Dranix ya di awal, diinisiasi oleh tim Revo tapi diambil oleh tim Dranix akhirnya. Nah di sini kalau nggak salah kita juga sempat nonton tadi, Volva sempat bilang bahwa ini bener-bener ngasih Kimi space banget. Dan dia bener-bener nggak kesentuh di area bottom lane. One sama sekali nggak kesentuh sama Dranix Esports.
Ini mungkin yang dimaksud dengan manjain banget ya. Ada bangetnya kata Volva tadi. Ya, dan di sini tadi Gord damage-nya udah gede banget ke Akai, tapi sayangnya damage-nya nggak cukup buat ngeratain semua tim dari Revo. Ada apa gitu? Apa kurang inisiasi atau emang posisi yang salah dari tim Revo, Bung Volva? Karena time journey membuat mereka tidak bisa masuk untuk mengambil apapun. Begitu time journey-nya up, ya mereka bingung apa yang harus dilakukan. Stun nggak bisa, binding nggak bisa, slow nggak bisa. Yang mereka lakukan adalah menunggu time journey-nya kelar. Tapi begitu time journey-nya jalan dan menuju kelar gitu, menuju selesai, ada 3 pemain dari tim Dranix yang hilang dari map. Ya, Dan poin plusnya di sini adalah bagaimana cara mereka untuk ini ya, untuk melakukan inisiasinya, memaksa lebih tepatnya, memaksa Dranix untuk melakukan inisiasi tanpa kehilangan pop up ya, tanpa kehilangan satu ultimate sedikit pun. Let's say di sini Revo bener-bener nyimpen banget, lihat sampai Dangki di Turtle 3 ya. Iya, di Turtle 3 aja kayak HP-nya bener-bener sekarat banget. Dan ini ketika momen Lord di mana mungkin mereka ingin mencoba untuk mengkontes tapi ternyata nggak bisa. Ini benar-benar sulit banget. Nah, satu persatu mau diambil. Udah nih Tamus juga udah mulai berasa banget sakit dari lemparan cakramnya itu ya. Ya benar. Side-nya sih emang benar-benar udah nggak bisa dipungkiri lagi, nggak perlu diragukan juga. Dan Emperor luckily masih survive. Dia bener-bener sekarat banget tadi, bener-bener dying banget. Tapi kali ini melihat dengan poin yang benar-benar jauh banget. Apalagi di sini di momen ketika kita berpikir bahwa ini better turretnya bakal hancur, tapi enggak. Karena setupnya juga enggak terlalu dilakukan. Kalau nggak salah di sini Dangki sedikit terburu-buru sehingga Hurricane Dash-nya kelar, Dangki-nya sekarat. Mereka nggak punya setup lagi. Benar. Mereka hanya mengandalkan time journey. Tapi time journey tidak buat untuk inisiasi. Benar. Time journey itu menetral. Yes. Ya. Jadi kalau nggak salah dari Dranix berhasil menyapu mundur tim Revo di sini. Meskipun kayak ini cepat lama banget. Warnya tengah hancur, bawah hancur, tapi kayak Dranix bisa memukul mundur tim Revo. Benar banget. Pulang sesaat tapi. Iya. Tapi lihat dengan cara defensif dari Dranix, ini jujur KB suka banget. Mereka nggak ada pure tank, mereka cuma bermodalkan inisiasi sisi yang banyak banget. Tapi balik lagi dengan adanya underrated hero seperti Digi, ini semuanya benar-benar ke cancel. Dan jangan lupa Kimi damage-nya udah besar banget di sini kayak. Kita melihat banyak banget yang bisa ditumbangkan oleh Kimi dan dia selalu spam skill-skillnya, basic hitnya hingga damage-nya masuk ke Dranix Esports. Ya, dia kayak langsung spamming terus-terusan energy transformation. Ya, dia mainan physical magical dengan sangat lihai. Ya, maksimum charge-nya juga langsung digunakan ketika on ya. Lihat nih dia, damage dari Gord masuknya banyak banget, tapi lagi-lagi again Digi menyelamatkan kehidupan. Ya, tapi kayak untuk nggak lama ya, kayak Martis berani maju ke depan dan Mortal Coil tadi. Si Kiminya kena kill oleh Mortal Coil ya. Dan lihat bagaimana sulitnya tim Dranix Esports untuk mendapatkan Emperor dengan Kaditanya. Karena nggak ada hero lock-nya sama sekali. Ya mereka mau nggak mau harus main burst damage dan hanya mengandalkan Mystic Projectile dari Gord. Tapi itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan Kadita. Ingat yang kita omongin adalah Kadita, di mana dia punya banyak banget source skill untuk escape dan juga untuk catch enemy. Ya, dan sini tadi kelihatan cowoknya tadi nyoba untuk ngambil seseorang tapi nggak dapet. Nggak bisa karena memang yang dibutuhkan ini bukan cow, Kaja. Lebih kepada Kaja sih. Kalau ingin melok yang pasti gitu loh, yang melok yang pasti, Kaja lebih better daripada cow yang Jet Kendu-nya masih bisa dihindari. Ya, dan ini mulai masuk ke game kedua, di mana momen-momen awal ketika kita bilang bahwa oke, ini bakal jadi Dranix Esports, mungkin bakal menyamakan kedudukan, tapi enggak ternyata. Padahal kalau ngomongin di atas kertas selalu ini draft sih jauh banget ya teman. Hanya bermodalkan Grok mungkin bisa ngacak-ngacak ditambah dengan Selena dan juga Gord. Tapi ekspektasi dipatahkan begitu saja ketika Gold buff pertama diamankan oleh Wan. Itu semua setupnya gagal, semua gengnya gagal. 4 hero bisa dibilang hanya mendapatkan 1, itu wasting banget. Itu benar-benar makan waktu banget dan hasilnya nihil. Ya, ini kalau dilihat di sini seorang nih di atas ada seorang Leomord yang somehow saya melihatnya Leomord ini emang terkena shutdown di atas, kayak dia nggak dikasih space buat farming di atas. Dan another kill tadi dari seorang Donkey dan langsung ngambil di bawah. Dan di sini kayak satu pick off bawah juga ya, benar. Iya, satu pick off yang paling berarti di sini adalah ketika Cleon Kid mencoba untuk mundur tapi nggak bisa. Lihat Phantom Rush juga nggak bakal bisa menyelamatkan dia karena kayak ultimate-nya udah di pop up. Dan lihat bottom lane-nya One-nya benar-benar dimanjain sama Donkey. Di sisi lain coba untuk ngambil mid lane, tapi lihat Fabians-nya standby di arah bottom lane. Dia nggak recall, dia strike push ke arah bottom lane ketika dia udah tahu 5-5-nya ada di mid lane. Ya, ini yang kita mention tadi, dimana seorang Fabians
seperti tidak diajak bermain bersama teman-temannya dan juga musuhnya. Benar banget. Itu kayak dibiarin aja udah. Ya udah, Fabians kamu bermain tapi ya sendiri aja. Oke. Meskipun Mobile Legends adalah 5 game lawan 5, tapi dia punya strategi yang menarik gitu karena Fabians disuruh satu untuk farming dan juga memberikan damage yang besar dan Karena memberikan memang- pressure juga ke Karena lain. memang karena segi ekonomi dari Revo sangat-sangat besar, jadi kayak tidak perlu ada Fabians di tim war. Karena, belum perlu lebih tepatnya. Karena di sini kita melihat Fabians juga cow damage. Mau nggak mau dia harus cukup farm cukup lama. Ditambah dengan satu momentum di mana one-nya juga cukup free. Ya. Dia benar-benar punya lane yang ada di atas dan balik lagi gitu loh. Kalau kita ngomongin masalah lane, otomatis yang di bawahnya juga free. Kalau misalkan mid lane-nya dirusuin. Dan memang benar Dranix lebih berfokus sama mid lane-nya. Itu satu satu celah yang sebenarnya bisa dipatahkan sama Dranix. Tapi mid lane-nya balik lagi ketika mereka bergerak ke mid lane, one-nya mau ke mid lane, semuanya ke mid lane. Team fight terjadi, ternyata malah dimenangkan sama Revo tim fight-nya, mendapatkan double point dari Hayabusa plus gold buff lagi di atas. Itu benar-benar banyak banget source yang udah diamankan sama One. Hayabusa terlalu kenyang sih, terlalu kenyang. Bener banget. Dia bisa dibilang jarang di take down dan Klomak selalu diambil, dia kenyang banget man. Oke, dan sedikit nyinggung masalah dari game pertama. Tadi sempat belum disinggung soalnya dari tim Dranix itu punya Chow. Ya, itu adalah salah satu tank favorit dari Volva. Kita ngutip dari Palembang, Volva bilang kalau Chow ini salah satu power pick juga sebagai untuk inisiasi. Tapi di sini tim Revo milih Akai dan pengen tanya nih, untuk movement tank sendiri di game pertama barusan, Chow dan Akai, mana sih yang lebih unggul? Kayak Chow punya Jet Kundo, Chow punya Shumpo, Chow punya Outer Dragon, bisa ngelockdown satu hero dan memberikan damage besar. Tapi sini Akai terlihat lebih aktif ketimbang Chow. Ada apa nih di game pertama? Perbedaannya adalah seperti ini. Ketika kamu mengambil Chow, artinya kamu punya setup mage. Ketika kamu mengambil Akai, artinya kamu lebih dominan ke MM atau Assassin. Itu perbandingannya. Kalau kamu mengambil MM yang ingin rush atau ingin mendapatkan banyak poin, itu harus mengambil Akai. Lebih better Akai karena ketika ada counter attack, itu bisa di counter balik sama Akai, bisa dinetralisir oleh Hurricane Dance. Ketika kamu mengambil Chow, ya udah, Chow itu setup satu kali poin diambil, udah that's it. Gagal, that's it. Kalau Akai bisa memaksa untuk mendapatkan itu. Lebih kayak counter attack-nya bisa dihindari oleh Hurricane Dance. Seperti itu kira-kira. Tapi mungkin di mana satu poin Kabit sempat setuju sama Volva di mana kalau Akai mungkin lebih main ke Marksman karena kita udah sering banget melihat di mana Akai itu selalu mengcover Marksman-nya terus-terusan sampai late game. Sampai minimal jadi 3 item atau 2 item terus dilepas. Ya. Kalau lane-nya menang sampai oke lah ya. Sampai oke minimal. Tapi kalau kita ngomongin masalah game tadi, mungkin Chow-nya juga nggak terlalu optimal. Karena kalau kita ngomongin di atas kertas, Chow itu selalu bisa mengcounter pergerakan dari Akai. Let's say gini, lagi Hurricane Dance, Chow yang kena. Chow bisa aja nge-cancel serangan Hurricane Dance dengan Jet Kendo. Dan itu bakal langsung benar-benar langsung berhenti Akainya, nggak muter lagi. The Way of Dragon juga bisa menghentikan pop-up skill debuff dari Akai Hurricane Dance. Padahal debuff kan, tapi ketika ditendang muternya hilang. Itu yang cukup unik dari Chow sebenarnya. Dari Chow sebenarnya, ya, tapi nggak optimal. Itu yang mungkin harus digarisbawahi sama Chow Dranix Esports. Karena ada time journey mungkin, makanya kayak tidak efektif. Mungkin di awal sini efektif, tapi lihat ketika udah mulai masuk inhibitor turret, itu semuanya jadi waste. Gak ada sama sekali. Mereka tidak bisa perang besar ketika ada time journey karena mereka tahu ketika time journey on, mereka tidak berdaya, stun mereka tidak akan masuk dan mereka malah diinisiasi balik dengan semua skill yang dimiliki oleh Revo, di mana sisi mereka berdamage bukan sisi yang membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa seperti stun, seperti slow atau binding. Perbedaannya di game pertama adalah tadi Dranix Esports punya banyak banget sisi, tapi damage dealernya itu hanya dari Leomord, Harley. Udah, that's it. Gordnya nggak terlalu main. Ya, bisa gitu dibilang Gordnya nggak diajak main. Bener, nggak diajak main. Dia mungkin lebih ke stun dan slow. Tapi dia lihat nggak punya damage. Bener, tapi lihat Revo, mereka punya Akai yang ngedorong ke arah One aja. Serangan energy transformation-nya itu adalah serangan area. Kadita ODT-nya juga area. Raw wave-nya
area ke 6 arah. Yes. Ditambah dengan lihat masih ada Edward juga. Dia sisi tapi dia sebenarnya punya damage dari stunnya, dari time bombnya. Sudah. Fabians mungkin single target, tapi lihat Inferno-nya. Nambahin sustain dia, nambahin regen HP dia. Sehingga bakal lebih sulit lagi untuk disentuh. Sama Fabians di sini kayak tugasnya adalah finisher aja. Nah, kalau Kimi justru kayak openingnya juga. Benar, dia yang mungkin mengharas. Ya, dia sering memberikan damage ke musuhnya ketimbang si Fabians. Fabians ini benar-benar finishing. Ya, mungkin ini lebih ke chance roll. Biasanya Tamus yang selalu mengengage bagian depannya atau open war atau open team fight, bener. Sementara ini dibalik. Malah kalau kita melihat sekarang Kiminya yang mencoba untuk ayo serang saya. Coba keluarin semua skill Anda. Nah, berarti ini masuk lagi ke pertanyaan terbesar selanjutnya, yaitu siapa sih dari tim Dranex itu bertugas untuk menangkap Kimi? Apakah Chow-nya, apakah Leomord, apakah Harley gitu? Karena di sini kayak Kiminya itu bebas banget untuk di game pertama ya. Kalau kamu melihat, gimana? Dari KB dulu mungkin. Kalau KB melihat dia dari sini mungkin cuma Gord yang bisa. Udah, selesai. Kalau Chow mencoba untuk masuk, dia bakal tumbang. Justru kalau menurut Volva pribadi ya, tidak ada yang punya tugas untuk menangkap Kimi. Karena ketika kita ngomongin draft, Gord itu sudah lemah. Dari sisi armor. Ketika kita melihat ada Kadita, melawan Kadita aja nih, one on one. Apa yang akan dilakukan oleh Gord ketika auditinya keluar? Begitu auditnya keluar, Mystic Gas-nya tidak berarti. Mystic Projectile-nya tidak berarti. Ada Breath of the Ocean, dimana ketika dia kena, dia akan pop out. And dia ke-stun gitu loh. Di combo oleh Rock Wave juga hilang Gord-nya. Karena Gord itu mungkin lebih ke defensive match, bukan offensive match. Itu baru satu hero, itu baru Kadita. Belum lagi Digi, belum lagi kita ngomongin dari Akai-nya sendiri. Udah cukup rusuh Akai-nya. Dia mau lawan siapa gitu loh. Ya, dan ini emang ngeliatnya kalau emang di game pertama tuh dari Revo itu mainnya agresif sekali ya. Tiba kayak mereka terlihat kayak dia lebih pasif dan juga main counter attack dengan memodalkan ultimate Chow dan juga Leomord. Karena dengan adanya Digi, mereka berani maju dengan adanya time journey dan time bomb. Kalau nggak ada time bomb, Volva ngerasa mereka nggak akan berani ngebuka bush. Mereka buka bush gratis dengan taruh time bomb, bushnya kebuka, mereka nggak perlu ada tanker yang terluka untuk buka bus. Kalau menurut KB mungkin lebih ke PD-nya aja sih ya. Karena mereka di game pertama PD, nggak ada pure tank dari lawannya, hajar aja. Nah, apalagi time journey. Iya, bener banget. Apalagi mereka punya time journey. Siapapun yang bakal terkena stun sama Gord atau Chow, udah tinggal time journey hilang. Semuanya hilang. Karena gini loh, kalau ngomongin pure tank, sebenarnya masih butuh sampai sekarang. Karena apa? Karena sebanyak apapun sisi yang kita miliki, kalau misalkan gak ada yang nahan satu damage dari damage dealer musuh, wasted. Ya itu kita bakal dilahap sama satu damage dealer doang. Volva setuju banget, dan mereka greedy banget ketika mengambil Martis juga, di mana Volva kaget. Ada apa dengan Martis gitu loh, kayak Martis memang bagus support ketika kamu punya satu tanker lagi. Kalau seperti ini, ini tidak akan berhasil. Gitu. Bener banget. Mungkin kayak bisa dibilang Martis tuh bisa jadi combo maker juga. Untuk tanker yang area seperti Gatot Kaca yang tadi kita mention, atau Lolita yang sebenarnya gak di ban atau gak di pick. Ada banyak gitu. Banyak banget. Ada banyak pilihan kayak Volva merasa kayak oke, ini kalau Lolita enak. Ini kalau Lolita bagus. Atau kalau jelek-jeleknya adalah Hylos. Kalau Hylos ini bagus juga. Tidak buruk. Minimal ada pure tanknya, sehingga nanti gamenya juga bakal lebih balance. Tapi pilihannya jatuh kepada Martis dari tim Dranex Esports itu sendiri ya. Yang untuk sebagai support kedua ya. Bener banget. Dan yang dimana jadinya pas in game bingung lane-nya. Bingung. Ini role kita apa sebenarnya? Oke. Dan masih di game pertama tadi saya sempat mention kalau Kiminya itu free. Ya kan kayak Kiminya ini nggak ada yang nangkap, nggak ada yang bisa diantisipasi oleh dari tim Dranex itu sendiri. Dan itu juga ada Digi juga yang menjadi pilihan dari tim Revo. Dan apakah ini menjadi sebuah strategi baru bagi tim di Piala Presiden Esports kalau Digi itu punya specialty sendiri, punya momen tersendiri untuk bisa dipilih lagi di kompetitif? Menurut KB satu role yang sebenarnya hidden banget atau
tidak terlihat sama Digi adalah dia adalah combo breaker. Iya. Jadi combo seperti apapun yang dimiliki sama musuh, hanya Digi yang bisa nge-counter semuanya. Combo serapi apapun. Aurora Tigreal, Digi. Iya. Kita mau ngomongin apa lagi? Lolita dan juga Gatot Kaca, Tigreal. Johnson? Tigreal kan lagi Digi. Johnson gampang banget. Time Journey hilang semuanya. Bener-bener tinggal dengan satu klik 5 detik kita punya absorb damage, 5 detik kita punya immune CC. Sehingga mau dari sisi mana kita melupakan Digi sebagai combo breaker, dan itu penting banget. Itu yang paling penting. Berarti ini cocok banget untuk misalkan kayak kita ada meta seperti Assassins atau kayak Hellcard yang emang jangan dipilih karena squishy, dan akhirnya Digi di sini adalah sebuah alternatif solusi buat kayak Hellcard bisa maju ke depan terus kayak mulai melakukan tugasnya dengan baik. Kenapa enggak? Iya, kenapa enggak gitu kan? Dan apakah Volva apakah di besok adalah kualifikasi untuk final dari Makassar. Apakah Digi bisa menjadi support baru di meta Piala Presiden Esports 2019 kali ini? Kalau Volva sendiri agak menolak untuk Digi dimainkan, karena gini, ketika kamu memainkan strat Digi, artinya kamu memainkan satu support yang lemah. Karena di situ adalah kelemahan terbesar sebuah tim jika kamu memainkan Digi. Artinya kamu bisa di split push dengan mudah. Benar. Entah itu dengan assassin atau dengan fighter, it's okay. Yang penting split push yang dimainkan adalah split push damage, seperti Aldos, seperti Chow, Matis. Chow terlalu lama. Wah, dia masih bisa join fight juga mungkin. Tapi Chow terlalu lama. Yang Volva maksud adalah split push yang benar-benar split push, tidak war sama sekali. Hayabusa, lalu mungkin Hellcard. yang lain, Hellcard, ya kan? Kayak hal-hal seperti itulah yang membuat Digi tidak bisa digunakan atau counter dari Digi. Seandainya tadi ada Hellcard, tapi Hellcard di ban. Hellcard di ban. Kan seandainya itu ada Hellcard, Volva yakin Digi akan tershutdown terus-menerus. Ya. Atau ada Aldos, atau makanya tadi yang di ban adalah Harid dan Hellcard kan. Iya. Tapi Aldos tidak di ban. Ketika Leomord diganti, Martis diganti dengan Aldos seorang, atau Gatot Kaca satunya. Atau Aldos dan Gatot Kaca itu the best. Itu adalah racingan the best yang bisa mengcounter Digi. Ya, karena gini, kalau kita mau main Digi, otomatis kita bakal dipaksa untuk fight 4 lawan 5. Biasanya kayak gitu. Mungkin salah satu caranya untuk mengcounter Digi adalah dengan split push. Tapi kenapa kita nggak pakai split push juga? Iya kan? Iya. Tapi kita nggak mencoba untuk split push balik. Otomatis kita harus fight 4 lawan 5 dengan Digi dan satu tank. Otomatis mid lanernya mungkin harus Kagura yang areanya cukup luas. Marksman-nya juga mungkin harus join fight mau nggak mau. Yang durability-nya besar. Durability-nya besar. Mau nggak mau Marksman yang digunakan di sini adalah Cloud. Tapi di competitive scene, Cloud, Hellcard, hero-hero seperti itu bakal di-ban. Yes. Oke. Bakal di-ban, auto-ban bahkan. Sulit. Nah, oke, sekarang kayak udah game 1 udah dibahas penuh. Sekarang kita masuk ke game kedua. Tadi terlihat, kita sempat bahas tadi soal banyak kayak tadi first blood-nya ternyata nggak semulus yang kita kira, yaitu harusnya bisa dapat 2, bisa dapat lebih, tapi sayangnya cuma dapat 1, tapi kayak dibalas oleh kill lagi untuk tim Revo. Sekarang gini, tadi Dranex itu punya carry, tapi saya sendiri ngelihat pribadi bilang kalau carry-nya itu nggak tidak bersinar di game kedua. Apa yang terjadi, Bung Volva? Lemahnya ekonomi dari tim Dranex membuat mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Ketika mereka mau team fight, ekonomi tankernya sudah sangat besar gitu. Dan Volva melihat tadi Athena sudah ada juga. Kalau nggak salah ada yang bikin Antiqueras. Kalau nggak salah ada yang bikin Antiqueras. Dan itu membuat mereka kayak lebih pede. Tanker mana yang nggak pede ketika mereka sudah punya armor berhadapan dengan marksman yang tipenya fisikal gitu ya. Punya absorb yang dimana mereka beruntung juga kalau udah ada absorb seperti Athena Shield. Ditambah kalau tadi ketika kita melihat secara goldnya itu emang jomplang banget. Gini aja, Minotaur hampir sama seperti Kari, menandakan bahwa loh ini berarti Minotaurnya punya source farm yang cukup luas bersama dengan core-nya. Sementara Karinya ternyata ditekan dengan ketidakadaannya source jungle, land, atau turtle bahkan yang mungkin diambil satu persatu.
Sehingga gold yang dimiliki sama Revo ini udah tinggi banget dan nggak bakal bisa di counter dengan mudah oleh Dranix. Iya. Oke, tim Dranix. Itemnya juga bakal jauh banget. Walaupun Kari adalah tanker destroyer. Dia benar-benar penghancur tanker. Tapi balik lagi dengan Kari yang nggak punya attack speed, dia nggak punya damage, dia nggak punya true damage untuk di spam. Kari ya cuma jadi Kari ayam mungkin. Oke, Kari ayam mungkin. Dia ayamin maksudnya ya. Iya, dia ayamin oleh tim lawannya. Iya. Apa ini kan karena apa kayak Kari emang dari awal nih. Apa yang bikin Kari itu jadinya ekonomi lemah? Apakah dia emang dari awal tuh tershutdown atau emang pergerakan dari tim apa lagi-lagi Akai dan juga ada Lunox yang terus men-shutdown si Kari gitu Bung KB? Sebenarnya kalau kita lihat nggak terlalu di shutdown banget mereka. Karena dia kalau nggak salah lane-nya bottom dan yang ngejaga itu Chow dan Lunox memang beberapa kali kesana tapi nggak sesering itu di take down. Yang Volva lihat kenapa mereka bisa kalah ekonomi karena turtle dan juga jungle yang selalu dihabisi oleh Revo. Itu yang membuat mereka kayak tidak punya space farming dan begitu melihat ada kayaknya saya di sandwich nih. Saya mundur ke turret 2 dan mereka malah nggak bisa farming lagi seperti itu. Benar. Di sini mungkin bisa dibilang lane-nya juga kalah. Seperti tadi Volva bilang di game yang kedua, Selena-nya berat banget untuk bertahan di 3 lane ini. Biasanya Selena selalu bisa menguasai semua lane. Iya, biasanya. Tapi kali ini benar-benar di shutdown habis-habisan, mereka nggak punya jalan. Dan kali ini melihat dengan adanya lane yang mungkin di bawah free, tapi tekanan yang diberikan di bawah itu lebih keras daripada di top lane. Di top lane mungkin cuma ada 2 dan 4 yang langsung ke sana. Yes. Sementara yang diincar adalah Hayabusa. Hayabusa punya Coach Shadow. Dimana Coach Shadow juga bisa escape dengan cukup mudah. Plus, satu poin di sini yang paling penting adalah bagaimana cara mereka dari tim Dranix nge-treat Karinya itu tidak sama dengan seperti mereka nge-treat Hayabusa atau Chow-nya. Lihat Chow-nya. Ya. Perbedaan treatnya adalah Hayabusa kata Volva tadi dikasih semua turret pertama yang dia mau. Top lane diambil, mid lane diambil, bottom lane diambil. Bahkan bottom lane pun masih dikasih untuk Hayabusa yang tier keduanya. Dan ketika dia mencoba untuk jungle lagi ke arah top lane, top lane-nya juga udah habis. Udah di-push habis-habisan. Semua lane benar-benar dikuasai. Itu perbedaan treatment dari 2 core yang paling nyata. Sementara Kari untuk mendapatkan turret saja itu nggak kesentuh sama sekali. Jangankan untuk turret, untuk jungle aja sulit, Pak. Iya, betul. Iya. Untuk jungle aja sulit. Oke, dan akhirnya kayak 2 kali kalah yaitu adalah Hero God. Nah, sekarang jadi pertanyaan gini. Dranix mungkin mereka punya strategi yaitu kita punya top God users di situ dan kita God-nya mainnya bagus, tapi akhirnya kayak lagi-lagi God 2 kali kalah. Apakah artinya God ini memang tidak punya tempat di meta kali ini atau memang kadang orang bilang kayak ini cuma salah tempat aja, salah timing aja. Tapi God si hero yang patut untuk ditakuti di turnamen ini. Bung Volva gimana God? Ini boleh jujur ya? Jujur boleh. Jujur sekali. Ini boleh jujur ya. Boleh jujur saja. Kalau kita melihat dari setupnya, ini terlihat agak apa bahasa Indonesia yang halus? Maksa. Agak memaksa, sangat memaksa dengan sangat memaksa ketika kamu punya Grok, punya Selena, punya God, punya Kari dan punya Leomord. Tidak ada setup untuk God-nya sendiri. Ya. Kalau boleh jujur, ketika itu adalah seorang Belerik, dia punya binding, dia bisa mengikat dan Mystic Gas-nya tidak akan terbuang percuma. Dia mau mengandalkan stun, apakah stunnya connect? Ketika dia punya Hanabi dengan Higanbana-nya, dia punya banyak sekali orang terikat dengan Higanbana dan dia punya Mystic Gas yang walaupun nggak punya damage, at least transfer damage-nya besar dalam satu waktu pembagiannya. Betul. Dan jangan ragu untuk sebenarnya kalau ngomongin meta, jangan ragu untuk ngambil atau bisa dibilang apa ya? Lebih research untuk semua hero yang masih open. Karena gini, kalau ngomongin masalah Gord, sebenarnya kenapa kita nggak menggunakan Aurora? Ya. Gitu aja. Karena Aurora sebenarnya kalau tadi seandainya Gordnya diganti sama Aurora, Selena bakal bisa ngegeng dengan cukup mudah hanya berdua aja loh ya. Ini nggak perlu ada Grok juga. Mungkin Grok bakal bisa nge-treat Karinya bakal lebih nyaman lagi. Ya. Dan di sisi lain, Leomordnya bakal mencoba untuk bertahan sustain solo di area top lane. Otomatis kalau ngomongin masalah Selena dan juga Aurora, kalau tadi
Menurut KB, bottom lane-nya yang bakal dihajar habis-habisan. Mungkin Chow yang nggak bakal punya item, mungkin Mino yang bakal karena armor di sini. Lunox-nya maybe bakal langsung dihajar habis-habisan di area mid lane. Oke, cuma Guardian Hero malah jadi langsung bagus ya, berubah. Bener banget, Itu ya. Dan Gord jadi tanda tanya. Dan apakah kita lihat lagi untuk di besok ada di Makassar? Makassar apakah nggak ada Gord lagi atau kabar di lagi? Tapi sebelum kita tutup acara, kita lempar dulu kepada host kita, kepada Reza dan juga ada Marimar di panggung, silakan. Dan pemirsa, Anda masih di Piala Presiden Esports 2019. Dan memang sangat seru ya kalau kita lihat pertarungan tadi antara tim Revo dan juga tim Dranix. Yang jelas sudah ada satu nama mewakili Surabaya. Benar banget. Surabaya sudah mempunyai Revo begitu ya. Dan tadi kita sudah mendengar dari desk host kita mengenai gameplaynya Revo dan juga Dranix, itu keren banget ya. Terus sampai speechless gitu loh ya. karena benar-benar dibombardir begitu ya tim Dranix tadi dari tim Revo 2-0. Ibaratnya kalau di tenis itu straight set. Ada 2 game disapu bersih oleh tim Revo, tapi memang tim Revo sudah berjuang sejak 2 bulan lalu, berlatih keras. Tapi kita juga terus mengapresiasi ya untuk tim-tim peserta, khususnya tim Dranix, tim peserta lainnya di Piala Presiden Esports 2019 untuk terus memeriahkan Piala Presiden Esports 2019. Karena memang kita bicara lagi, tadi tim Revo sudah mendapatkan hadiah yang cukup fantastis ya, 25 juta rupiah. 25 juta rupiah jadi untuk dibagi 5 ya, 5 juta masing-masing. 5 juta ya, dihitung ya. Tapi total hadiahnya ini juga sangat tinggi, yaitu 1,5 miliar rupiah. Luar biasa bagaimana memang antusiasme dari para pecinta atau para gamer-gamer di Indonesia ini untuk ajang Esports 2019. Apalagi ini adalah Piala Presiden Esports dan pemenangnya akan mewakili Indonesia di ajang SEA Games. Benar banget, itu suatu kebanggaan banget untuk mewakili Indonesia bisa mendapatkan emas di SEA Games 2019 di Filipina. Iya, tentu itu tidak bisa digambarkan dengan hadiah semata. Bagaimana pemenang dari Piala Presiden Esports 2019 ini akan berjuang habis-habisan lagi nantinya. Tentunya bagi tim Revo, siapa tahu tim Revo nanti akan mewakili Indonesia. Siapa yang tahu? Mereka juga terus menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Kita akan apresiasi untuk tim-tim yang bertarung di Piala Presiden Esports 2019. Dan pemirsa, kami ucapkan sekali lagi terima kasih karena telah menyaksikan dan memberikan dukungan untuk kedua tim Mobile Legends regional Surabaya hari ini. Dan besok kita masih akan kembali dengan pertandingan untuk memperebutkan perwakilan dari regional Makassar. Pasti nggak kalah seru ya? Betul banget. Karena satu wakil dari Surabaya sudah ada tim Revo, dan siapa nanti besok? Masih menanti-nanti dari regional Makassar. Dari regional Makassar. Dan pemirsa, jangan lupa juga ikuti pertandingannya lagi minggu depan tentunya di Metro TV. Yaitu karena akan ada tim lainnya yang akan membawa nama daerahnya masing-masing. Tadi banyak ya, ada dari Bali, Pontianak, Surabaya, Palembang. Ratusan peserta hadir di Piala Presiden Esports 2019. Dan ikuti terus Esports Indonesia. Kami berdua pamit, saya Marimar. Dan saya Valentinus Reza. Kita dukung Esports Indonesia dan tetap melegenda. Metro TV, knowledge to elevate. Esports 2019 bersama saya Aude dan juga ada Rian KB dan juga serta Franz Volva di sebelah kiri saya, dan akan menemani kalian masih untuk kita menganalisis apa yang terjadi selama match hari ini. Dan Revo akhirnya keluar sebagai juara untuk mewakili region Surabaya, mengalahkan Dranix Esports 2-0 dengan meyakinkan. Meskipun kayak sempat di game pertama Dranix sedikit lebih memperlihatkan perlawanan, tapi di game kedua seperti didominasi oleh tim Revo. Jadi ada apa dengan Dranix hari ini, Bu KB? Kalah. Apakah mental, mungkin tekanan mental itu juga berpengaruh sebenarnya. Paling penting bahkan. Dan kalau ngomongin masalah mental, seharusnya ada beberapa player yang sudah matang mentalnya. 3, let's say tadi ada Vel, ada Nese dan juga ada
kalau nggak salah Kavigai. Dan mungkin sisanya tinggal bagaimana cara mereka mempertahankan mental mereka untuk bermain sebaik-baiknya dan tidak melakukan kesalahan. Mungkin itu sih step yang paling penting dalam Mobile Legends. Tidak melakukan kesalahan. Ada replay dan juga key moment dari game sebelumnya. Ini masih game pertama ya. Ini adalah dari depan Turtle. Ini kalau salah ada steal dari tim Dranix ya di awal, diinisiasi oleh tim Revo tapi diambil oleh tim Dranix akhirnya. Nah di sini kalau nggak salah kita juga sempat nonton tadi, Volva sempat bilang bahwa ini bener-bener ngasih Kimi space banget, dan dia bener-bener nggak kesentuh di area bottom lane. One sama sekali nggak kesentuh sama Dranix Esports. Ini mungkin yang dimaksud dengan manjain banget, ada bangetnya kata Volva tadi. Ya, dan di sini tadi God damage-nya udah gede banget ke Akai, tapi sayangnya damage-nya nggak cukup buat ngeratain semua tim dari Revo. Ada apa gitu? Apa kurang inisiasi atau emang posisi yang salah dari tim Revo, Bung Volva? Karena time journey membuat mereka tidak bisa masuk untuk mengambil apapun. Begitu time journey-nya up, ya mereka bingung apa yang harus dilakukan. Stun nggak bisa, binding nggak bisa, slow nggak bisa. Yang mereka lakukan adalah menunggu time journey-nya kelar. Tapi begitu time journey-nya jalan dan menuju kelar gitu, menuju selesai, ada 3 pemain dari tim Dranix yang hilang dari map. Ya, dan poin plusnya di sini adalah bagaimana cara mereka untuk ini ya, untuk melakukan inisiasinya, memaksa lebih tepatnya, memaksa Dranix untuk melakukan inisiasi tanpa kehilangan pop up ya, tanpa kehilangan satu ultimate sedikit pun. Let's say di sini Revo bener-bener nyimpen banget, lihat sampai Dangki di Turtle 3 ya. Iya, di Turtle 3 aja kayak HP-nya bener-bener sekarat banget. Dan ini ketika momen Lord di mana mungkin mereka ingin mencoba untuk mengkontes tapi ternyata nggak bisa. Ini benar-benar sulit banget. Nah, satu persatu tadi ini Tamus juga udah mulai berasa banget sakit dari lemparan cakramnya itu ya. Ya benar. Side-nya sih emang benar-benar udah nggak bisa dipungkiri lagi, nggak perlu diragukan juga. Dan Emperor luckily masih survive. Dia benar-benar sekarat banget tadi, benar-benar dying banget. Tapi kali ini melihat dengan poin yang benar-benar jauh banget. Apalagi di sini, di momen ketika kita berpikir bahwa ini better turretnya bakal hancur, tapi enggak, karena setupnya juga enggak terlalu dilakukan. Kalau nggak salah di sini Dangki sedikit terburu-buru sehingga Hurricane-nya kelar, Dangkinya sekarat, mereka nggak punya setup lagi. Bener. Mereka hanya mengandalkan time journey, tapi time journey tidak buat untuk inisiasi. Benar, time journey itu defensif. Yes. Ya. Jadi kalau nggak salah dari Dranix berhasil menyapu mundur tim Revo di sini. Meskipun kayak ini cepat lama banget. Warnya tengah hancur, bawah hancur, tapi kayak Dranix bisa memukul mundur tim Revo. Benar banget. Pulang sesaat tapi. Iya. Tapi lihat dengan cara defensif dari Dranix, ini jujur KB suka banget. Mereka nggak ada pure tank, mereka cuma bermodalkan inisiasi, sisi yang banyak banget. Tapi balik lagi dengan adanya underrated hero seperti Digi, ini semuanya benar-benar ke cancel. Dan jangan lupa Kimi damage-nya udah besar banget di sini kayak. Kita melihat banyak banget yang bisa ditumbangkan oleh Kimi dan dia selalu spam skill-skillnya basicnya hingga damage-nya masuk ke Dranix Esports. Ya, dia kayak langsung spamming terus-terusan energy transformation. Dia mainan physical magical dengan sangat lihai. Ya, maksimum charge-nya juga langsung digunakan ketika on ya. Lihat ini dia, damage dari Gord masuknya banyak banget, tapi lagi-lagi again Digi menyelamatkan kehidupan. Tapi kayak untuk nggak lama ya, kayak Martis berani maju ke depan dan juga Mortal Coil tadi. Si Kiminya kena kill oleh Mortal Coil ya. Dan lihat bagaimana sulitnya tim Dranix Esports untuk mendapatkan Emperor dengan Kaditanya. Karena nggak ada hero lock-nya sama sekali. Ya mereka mau nggak mau harus main burst damage dan hanya mengandalkan Mystic Projectile dari Gord. Tapi itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan Kadita. Ingat yang kita omongin adalah Kadita, di mana dia punya banyak banget source skill untuk escape dan juga untuk catch enemy. Ya, dan sini tadi kelihatan cowoknya tadi nyoba untuk ngambil seseorang tapi nggak dapet. Nggak bisa karena memang yang dibutuhkan ini bukan Chow, Kaja. Lebih kepada Kaja sih. Kalau ingin melok yang pasti gitu loh, yang melok yang pasti, Kaja lebih better daripada Chow yang jet kendunya masih bisa dihindari. Ya, dan ini mulai masuk ke game kedua, di mana momen-momen awal ketika kita bilang bahwa oke, ini bakal jadi Dranix Esports mungkin yang bakal menyamakan kedudukan, tapi enggak ternyata. Padahal kalau ngomongin di atas kertas selalu ini draft sih jauh banget ya teman. Hanya bermodalkan Grok mungkin bisa ngacak-ngacak, ditambah dengan Selena dan juga Gord. Tapi ekspektasi dipatahkan begitu saja ketika Gold buff pertama diamankan oleh One. Itu semua setupnya gagal, semua gengnya gagal. 4 hero bisa dibilang hanya mendapatkan 1, itu wasting banget. Itu benar-benar makan waktu banget dan hasilnya nihil. Ya, jadi kalau dilihat di sini seorang di atas ada seorang Leomord yang somehow
saya melihatnya Leomord ini emang terkena shutdown di atas, kayak dia nggak dikasih space buat farming di atas. Dan oke, another kill tadi dari seorang Donkey dan langsung ngambil di bawah. Dan di sini kayak satu pick off ke bawah juga. Iya, satu pick off yang paling berarti di sini adalah ketika Cleon Kid mencoba untuk mundur tapi nggak bisa. Lihat Phantom Rush juga nggak bakal bisa menyelamatkan dia karena Chaos Ultimate-nya udah di pop up. Dan lihat bottom lane-nya One-nya benar-benar dimanjain sama Donkey. Di sisi lain coba untuk ngambil mid lane, tapi lihat Fabians-nya standby di arah bottom lane. Dia nggak recall, dia strike push ke arah bottom lane. Ketika dia udah tahu 5-5-nya ada di mid lane. Ya ini yang kita mention tadi, dimana seorang Fabians seperti tidak diajak bermain bersama teman-temannya dan juga musuhnya. Benar banget. Itu kayak dibiarin aja udah. Ya udah, Fabians kamu bermain, tapi ya sendiri aja. Oke. Meskipun Mobile Legends adalah 5 lawan 5, tapi dia punya strategi yang menarik gitu, karena Fabians disuruh satu untuk farming dan juga memberikan damage yang besar dan memberikan pressure juga. Karena memang karena segi ekonomi dari Revo sangat-sangat besar, jadi kayak tidak perlu ada Fabians di tim war. Karena, belum perlu lebih tepatnya. Karena di sini kita melihat Fabians juga cow damage. Mau nggak mau dia harus cukup farm cukup lama. Ditambah dengan satu momentum di mana One-nya juga cukup free. Ya, dia benar-benar punya lane yang ada di atas dan balik lagi gitu loh. Kalau kita ngomongin masalah lane, otomatis yang di bawahnya juga free. Kalau misalkan mid lane-nya dirusuin. Dan memang benar Dranix lebih berfokus sama mid lane-nya. Itu satu satu celah yang sebenarnya bisa dipatahkan sama Dranix. Tapi mid lane-nya balik lagi, ketika mereka bergerak ke mid lane, One-nya mau ke mid lane, semuanya ke mid lane. Team fight terjadi, ternyata malah dimenangkan sama Revo team fight-nya, mendapatkan double point dari Hayabusa plus gold buff lagi di atas. Itu bener-bener banyak banget source yang udah diamankan sama One. Hayabusa terlalu kenyang sih, terlalu kenyang. Bener banget. Dia bisa dibilang jarang di take down dan Klomang selalu diambil, dia kenyang banget man. Oke, dan sedikit nyinggung masalah dari game pertama. Tadi sempat belum disinggung soalnya dari tim Dranix itu punya Chow. Ya, itu adalah salah satu tank favorit dari Volva. Kita ngikutin dari Palembang, Volva bilang kalau Chow ini salah satu power pick juga sebagai untuk inisiasi. Tapi di sini tim Revo milih Akai dan pengen tanya nih, untuk movement tank sendiri di game pertama barusan, Chow dan Akai, mana sih yang lebih unggul? Kayak Chow punya Jet Kundo, Chow punya Shumpo, Chow punya Order Dragon, bisa ngelockdown satu hero dan memberikan damage besar. Tapi sini Akai terlihat lebih aktif ketimbang Chow. Ada apa nih di game pertama? Perbedaannya adalah seperti ini, ketika kamu mengambil Chow, artinya kamu punya setup mage. Ketika kamu mengambil Akai, artinya kamu lebih dominan ke MM atau Assassin. Itu perbandingannya. Kalau kamu mengambil MM yang ingin rush atau ingin mendapatkan banyak poin, itu harus mengambil Akai. Lebih better Akai karena ketika ada counter attack itu bisa di counter balik sama Akai, bisa dinetralisir oleh Hurricane Dance. Ketika kamu mengambil Chow, ya udah, Chow itu setup satu kali poin diambil, udah that's it. Gagal, that's it. Kalau Akai bisa memaksa untuk mendapatkan itu. Lebih kayak counter attack-nya bisa dihindari oleh Hurricane Dance. Seperti itu kira-kira. Tapi mungkin di mana satu poin Kabit sempat setuju sama Volva, di mana kalau Akai mungkin lebih main ke Marksman, karena kita udah sering banget melihat di mana Akai itu selalu mengcover Marksman-nya terus-terusan sampai late game. Sampai minimal jadi 3 item atau 2 item terus dilepas. Ya. Kalau lane-nya menang sampai oke lah ya. Sampai oke minimal. Tapi kalau kita ngomongin masalah game tadi, mungkin Chow-nya juga nggak terlalu optimal. Karena kalau kita ngomongin di atas kertas, Chow itu selalu bisa mengcounter pergerakan dari Akai. Let's say gini, lagi Hurricane Dance, Chow yang kena. Chow bisa aja nge-cancel serangan Hurricane Dance dengan Jet Kendo. Dan itu bakal langsung benar-benar langsung berhenti Akainya, nggak muter lagi. The Way of Dragon juga bisa menghentikan pop-up skill debuff dari Akai Hurricane Dance. Padahal debuff kan, tapi ketika ditendang muternya hilang. Itu yang cukup unik dari Chow sebenarnya. Dari Chow sebenarnya, oke. Ya, tapi nggak optimal. Itu yang mungkin harus digarisbawahi sama Chow Dranix Esports. Karena ada time journey mungkin, makanya kayak tidak efektif. Mungkin di awal sini efektif, tapi lihat ketika udah mulai masuk inhibitor turret, itu semuanya jadi waste. Gak ada sama sekali. Mereka tidak bisa perang besar ketika ada time journey, karena mereka tahu ketika time journey on, mereka tidak berdaya, stun mereka tidak akan masuk, dan mereka malah diinisiasi balik dengan semua skill yang dimiliki oleh Revo, di mana sisi mereka berdamage, bukan sisi yang membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti stun, seperti slow atau binding. Perbedaannya di game pertama adalah tadi Dranix Esports
punya banyak banget sisi. Tapi damage dealernya itu hanya dari Leomord, Harley. Udah, that's it. Gordnya nggak terlalu main. Ya, bisa dibilang Gordnya nggak diajak main. Bener, nggak diajak main. Dia mungkin lebih ke stun dan slow. Tapi dia lihat, nggak punya damage. Bener, tapi lihat Revo, mereka punya Akai yang ngedorong ke arah one aja. Serangan energy transformation-nya itu adalah serangan area. Kadita ODT-nya juga area. Raw wave-nya area ke 6 arah. Yes. Ditambah dengan lihat masih ada Edward juga. Dia CC, tapi dia sebenarnya punya damage dari stun-nya, dari time bomb-nya. Sudah. Fabians mungkin single target, tapi lihat Inferno-nya. Nambahin sustain dia, nambahin regen HP dia. Sehingga bakal lebih sulit lagi untuk disentuh. Fabians di sini kayak tugasnya adalah finisher aja. Nah, kalau Kimi justru kayak openingnya juga. Benar, dia yang mungkin mengharas. Ya, dia sering memberikan damage ke musuhnya ketimbang si Fabians. Fabians ini benar-benar finishing. Ya, mungkin ini lebih ke chance roll. Biasanya Tamus yang selalu mengengage bagian depannya atau open war atau open team fight, bener. Sementara ini dibalik. Malah kalau kita melihat sekarang, Kiminya yang mencoba untuk ayo serang saya. Coba keluarin semua skill Anda. Nah, berarti ini masuk lagi ke pertanyaan terbesar selanjutnya, yaitu siapa sih dari tim Dranix itu bertugas untuk menangkap Kimi? Apakah Chow-nya, apakah Leomord, apakah Harley gitu? Karena di sini kayak Kiminya itu bebas banget untuk di game pertama ya. Kalau kita melihat, gimana? Dari KB dulu mungkin. Kalau KB melihat dia dari sini mungkin cuma Gord yang bisa. Udah, selesai. Kalau Chow mencoba untuk masuk, dia bakal tumbang. Justru kalau menurut Volva pribadi ya, tidak ada yang punya tugas untuk menangkap Kimi. Karena ketika kita ngomongin draft, Gord itu sudah lemah. Dari sisi armor. Ketika kita melihat ada Kadita, melawan Kadita aja nih, one on one. Apa yang akan dilakukan oleh Gord ketika ODT-nya keluar? Begitu ODT keluar, Mystic Gas-nya tidak berarti. Mystic Projectile-nya tidak berarti. Ada Breath of the Ocean, dimana ketika dia kena, dia akan pop out. And dia ke stun gitu loh. Di combo oleh Rock Wave juga hilang Gordnya. Karena Gord itu mungkin lebih ke defensive match, bukan offensive match. Itu baru satu hero, itu baru Kadita. Belum lagi Digi, belum lagi kita ngomongin dari Akai-nya sendiri. Dia cukup rusuh Akai-nya. Dia mau lawan siapa gitu loh. Ya, dan ini emang ngeliatnya kalau emang di game pertama tuh dari Revo itu mainnya agresif sekali ya. Tiba kayak mereka terlihat kayak dia lebih pasif dan juga main counter attack dengan memodalkan ultimate Chow dan juga Leomord. Karena dengan adanya Digi, mereka berani maju dengan adanya time journey dan time bomb. Kalau nggak ada time bomb, Volva ngerasa mereka nggak akan berani ngebuka bush. Mereka buka bush gratis dengan taruh time bomb, bushnya kebuka, mereka nggak perlu ada tanker yang terluka untuk buka bus. Kalau menurut KB mungkin lebih ke PD-nya aja sih ya. Karena mereka di game pertama PD, nggak ada pure tank dari lawannya, hajar aja. Nah, apalagi time journey. Iya, bener banget. Apalagi mereka punya time journey. Siapapun yang bakal terkena stun sama Gord atau Chow, udah tinggal time journey hilang. Semuanya hilang. Karena gini loh, kalau ngomongin pure tank, sebenarnya masih butuh sampai sekarang. Karena apa? Karena sebanyak apapun sisi yang kita miliki, kalau misalkan gak ada yang nahan satu damage dari damage dealer musuh, wasted. Ya itu kita bakal dilahap sama satu damage dealer doang. Ya. Volva setuju banget dan mereka greedy banget ketika mengambil Martis juga, di mana Volva kaget. Ada apa dengan Martis gitu loh, kayak Martis memang bagus support ketika kamu punya satu tanker lagi. Kalau seperti ini, ini tidak akan berhasil. Bener banget. Mungkin kayak bisa dibilang Martis tuh bisa jadi combo maker juga. Untuk tanker yang area seperti Gatot Kaca yang tadi kita mention, atau Lolita yang sebenarnya gak di ban atau gak di pick. Ada banyak gitu. Banyak banget. Ada banyak pilihan kayak Volva merasa kayak oke, ini kalau Lolita enak. Ini kalau Lolita bagus. Atau kalau jelek-jeleknya adalah Hylos. Kalau Hylos ini bagus juga. Tidak buruk. Minimal ada pure tanknya, sehingga nanti gamenya juga bakal lebih balance. Tapi pilihannya jatuh kepada Martis dari tim Dranix Esports itu sendiri ya. Yang untuk sebagai support kedua ya. Bener banget. Dan yang dimana jadinya pas in game bingung lane-nya. Bingung. Ini role kita apa sebenarnya? Iya, oke. Dan masih di game pertama tadi saya sempat mention kalau Kiminya itu free. Ya kan kayak Kiminya ini nggak ada yang nangkap, nggak ada yang bisa
diantisipasi oleh dari tim Dranix itu sendiri. Dan itu juga ada Digi juga yang menjadi pilihan dari tim Revo. Dan apakah ini menjadi sebuah strategi baru bagi tim di Piala Presiden Esports kalau Digi itu punya specialty sendiri, punya momen tersendiri untuk bisa dipilih lagi di kompetitif. Menurut KB, satu role yang sebenarnya hidden banget atau tidak terlihat sama Digi adalah dia adalah combo breaker. Iya. Jadi combo seperti apapun yang dimiliki sama musuh, hanya Digi yang bisa nge-counter semuanya. Combo serapi apapun, Aurora Tigreal, Digi. Iya. Kita mau ngomongin apa lagi? Lolita dan juga Gatot Kaca, Tigreal. Tigreal kan lagi Digi. Johnson gampang banget. Time Journey hilang semuanya. Bener-bener tinggal dengan satu klik 5 detik kita punya absorb damage, 5 detik kita punya immune CC. Sehingga mau dari sisi mana kita melupakan Digi sebagai combo breaker, dan itu penting banget. Itu yang paling penting. Berarti ini cocok banget untuk misalkan kayak kita ada meta seperti Assassins atau kayak Hellcurt yang emang jangan dipilih karena squishy, dan akhirnya Digi di sini adalah sebuah alternatif solusi buat kayak Hellcurt bisa maju ke depan terus kayak mulai melakukan tugasnya dengan baik. Kenapa enggak? Iya, kenapa enggak gitu kan? Dan apakah Volva apakah di besok adalah kualifikasi untuk final dari Makassar. Apakah Digi bisa menjadi support baru di meta Piala Presiden Esports 2019 kali ini? Kalau Volva sendiri agak menolak untuk Digi dimainkan, karena gini, ketika kamu memainkan strat Digi artinya kamu memainkan satu support yang lemah. Karena di situ adalah kelemahan terbesar sebuah tim jika kamu memainkan Digi. Artinya kamu bisa di split push dengan mudah. Benar. Entah itu dengan assassin atau dengan fighter, it's okay. Yang penting split push yang dimainkan adalah split push damage. Seperti Aldos, seperti Chow, Matis. Chow terlalu lama. Oh, dia masih bisa join fight juga mungkin. Tapi Chow terlalu lama. Yang Volva maksud adalah split push yang benar-benar split push, tidak war sama sekali. Hayabusa, lalu mungkin yang lain, Hellcurt, ya kan? Kayak hal-hal seperti itulah yang membuat Digi tidak bisa digunakan atau counter dari Digi. Seandainya tadi ada Hellcurt, tapi Hellcurt di ban. Hellcurt di ban. Kan seandainya itu ada Hellcurt, Volva yakin Digi akan tershutdown terus-menerus. Ya. Atau ada Aldos, atau makanya tadi yang di ban adalah Harit dan Hellcurt kan. Iya. Tapi Aldos tidak di ban. Ketika Leomord diganti, Martis diganti dengan Aldos seorang, atau Gatot Kaca satunya. Aldos dan Gatot Kaca itu the best. Itu adalah racikan the best yang bisa mengcounter Digi. Ya, karena gini, kalau kita mau main Digi otomatis kita bakal dipaksa untuk fight 4 lawan 5. Dan saya kayak gitu. Mungkin salah satu caranya untuk mengcounter Digi adalah dengan split push. Tapi kenapa kita nggak pakai split push juga? Iya kan? Kenapa kita nggak mencoba untuk split push balik? Otomatis kita harus fight 4 lawan 5 dengan Digi dan satu tank. Otomatis mid lanernya mungkin harus Kagura yang areanya cukup luas. Marksman-nya juga mungkin harus join fight mau nggak mau. Yang durability-nya besar. Durability-nya besar. Mau nggak mau Marksman yang digunakan di sini adalah Cloud. Tapi di competitive scene, Cloud, Hellcurt, hero-hero seperti itu bakal di-ban. Yes. Oke. Bakal di-ban, auto-ban bahkan. Sulit. Nah, oke, sekarang kayak udah game 1 udah dibahas penuh. Sekarang kita masuk ke game kedua. Tadi terlihat, kita sempat bahas tadi soal banyak kayak tadi first blood-nya ternyata nggak semulus yang kita kira, yaitu harusnya bisa dapat 2, bisa dapat lebih, tapi sayangnya cuma dapat 1, tapi kayak dibalas oleh kill lagi untuk tim Revo. Sekarang gini, tadi Dranix itu punya carry, tapi saya sendiri ngelihat pribadi bilang kalau carry-nya itu nggak tidak bersinar di game kedua. Apa yang terjadi, Bung Volva? Lemahnya ekonomi dari tim Dranix membuat mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Ketika mereka mau team fight, ekonomi tankernya sudah sangat besar gitu. Dan Volva melihat tadi Athena sudah ada juga. Kalau nggak salah ada yang bikin Antiqueras. Kalau nggak salah ada yang bikin Antiqueras. Dan itu membuat mereka kayak lebih pede. Tanker mana yang nggak pede ketika mereka
sudah punya armor. Iya, sudah punya armor. Berhadapan dengan marksman yang tipenya fisikal gitu ya. Punya absorb yang dimana mereka beruntung juga kalau udah ada absorb seperti Athena Shield. Ditambah kalau tadi ketika kita melihat secara goldnya itu emang jomplang banget. Gini aja, Minotaur hampir sama seperti Kari, menandakan bahwa loh ini berarti Minotaurnya punya source farm yang cukup luas bersama dengan core-nya. Sementara Karinya ternyata ditekan dengan ketidakadaannya source jungle, land, atau turtle bahkan yang mungkin diambil satu persatu. Sehingga gold yang dimiliki sama Revo ini udah tinggi banget dan nggak bakal bisa di counter dengan mudah oleh Dranix. Oke, tim Dranix. Itemnya juga bakal jauh banget. Walaupun Kari adalah tanker destroyer, dia benar-benar penghancur tanker. Tapi balik lagi dengan Kari yang nggak punya attack speed, dia nggak punya damage, dia nggak punya true damage untuk di spam. Kari ya cuma jadi Kari ayam mungkin. Oke, Kari ayam mungkin. Dia ayamin maksudnya ya? Iya, dia ayamin oleh tim lawannya. Iya. Apa ini kan kayak Kari emang dari awal nih. Apa yang bikin Kari itu jadinya ekonomi lemah? Apakah dia emang dari awal itu tershutdown atau emang pergerakan dari tim lagi-lagi Akai dan juga ada Lunox yang terus men-shutdown si Kari gitu Bung KB? Sebenarnya kalau kita lihat nggak terlalu di shutdown banget mereka. Karena dia kalau nggak salah lane-nya bottom dan yang ngejaga itu Chow dan Lunox memang beberapa kali kesana tapi nggak sesering itu di takedown. Yang Volva lihat kenapa mereka bisa kalah ekonomi karena turtle dan juga jungle yang selalu dihabisi oleh Revo. Itu yang membuat mereka kayak tidak punya space farming dan begitu melihat ada kayaknya saya di sandwich nih, saya mundur ke turret 2 dan mereka malah nggak bisa farming lagi seperti itu. Benar. Sini mungkin bisa dibilang lane-nya juga kalah. Seperti tadi Volva bilang di game yang kedua Selena-nya berat banget untuk bertahan di 3 lane ini. Biasanya Selena selalu bisa menguasai semua lane. Ya, biasanya. Tapi kali ini benar-benar di shutdown habis-habisan, mereka nggak punya jalan. Dan kali ini melihat dengan adanya lane yang mungkin di bawah free. Tapi tekanan yang diberikan di bawah itu lebih keras daripada di top lane. Di top lane mungkin cuma ada 2 dan 4 yang langsung ke sana. Sementara yang diincar adalah Hayabusa. Hayabusa punya Coach Shadow. Dimana Coach Shadow juga bisa escape dengan cukup mudah. Plus, satu poin di sini yang paling penting adalah bagaimana cara mereka dari tim Dranix nge-treat Karinya itu tidak sama dengan seperti mereka nge-treat Hayabusa atau Chow-nya. Lihat Chow-nya. Ya, perbedaan treatnya adalah Hayabusa kata Volva tadi dikasih semua turret pertama yang dia mau. Top lane diambil, mid lane diambil, bottom lane diambil. Bahkan bottom lane pun masih dikasih untuk Hayabusa yang tier keduanya. Dan ketika dia mencoba untuk jungle lagi ke arah top lane-nya juga udah habis. Udah di-push abis-abisan, semua lane benar-benar dikuasai. Itu perbedaan treatment dari 2 core yang paling nyata. Sementara Kari untuk mendapatkan turret saja itu nggak kesentuh sama sekali. Jangankan untuk turret, untuk jungle aja sulit Pak. Iya betul. Untuk jungle aja sulit. Oke, dan akhirnya kayak 2 kali kalah yaitu adalah Hero God. Nah sekarang jadi pertanyaan gini, Dranix mungkin mereka punya strategi yaitu kita punya top God users di situ dan kita God-nya mainnya bagus, tapi akhirnya kayak lagi-lagi God 2 kali kalah. Apakah artinya God ini emang tidak punya tempat di meta kali ini atau memang kadang orang bilang kayak ini cuma salah tempat aja, salah timing aja, tapi God si hero yang patut untuk ditakuti di turnamen ini. Bung Volva gimana God? Ini boleh jujur ya? Jujur boleh. Jujur sekali. Ini boleh jujur ya. Boleh jujur saja. Kalau kita melihat dari setupnya, ini terlihat agak apa bahasa Indonesia yang halus? Maksa. Agak memaksa, sangat memaksa dengan sangat memaksa ketika kamu punya Grok, punya Selena, punya God, punya Kari dan punya Leomord. Tidak ada setup untuk God-nya sendiri. Ya. Kalau boleh jujur, ketika itu adalah seorang Balearic, dia punya binding, dia bisa mengikat, dan Mystic Gas-nya tidak akan terbuang percuma. Dia mau mengandalkan stun, apakah stunnya connect? Ketika dia punya Hanabi dengan Higanbana-nya, dia punya banyak sekali orang terikat dengan Higanbana, dan dia punya Mystic Gas yang walaupun nggak punya damage, at least transfer damage-nya besar dalam satu waktu pembagiannya. Betul. Dan jangan ragu untuk sebenarnya kalau ngomongin meta, jangan ragu untuk ngambil atau bisa dibilang apa ya? Lebih research untuk semua hero yang masih open. Karena gini, kalau ngomongin masalah Gord, sebenarnya kenapa kita nggak menggunakan Aurora? Ya. Gitu aja.
Karena Aurora sebenarnya kalau tadi seandainya Gordnya diganti sama Aurora, Selena bakal bisa ngegeng dengan cukup mudah hanya berdua aja loh ya. Ini nggak perlu ada Grok juga. Mungkin Grok bakal bisa nge-treat Karinya bakal lebih nyaman lagi. Dan di sisi lain Leomordnya bakal mencoba untuk bertahan sustain solo di area top lane. Otomatis kalau ngomongin masalah Selena dan juga Aurora, kalau tadi menurut KB bottom lane-nya yang bakal dihajar habis-habisan. Mungkin Cho yang nggak bakal punya item, mungkin Mino yang bakal karena armor di sini. Lunox-nya maybe bakal langsung dihajar habis-habisan di area mid lane. Oke, cuma karena hero malah jadi langsung bagus ya, berubah. Bener banget. Ya. Dan Gord jadi tanda tanya. Dan apakah kita lihat lagi untuk di besok ada di Makassar? Makassar apakah nggak ada Gord lagi atau kabar di lagi? Tapi sebelum kita tutup acara, kita lempar dulu kepada host kita, kepada Reza dan juga ada Marimar di panggung, silakan. Dan pemirsa, Anda masih di Piala Presiden Esports 2019 dan memang sangat seru ya kalau kita lihat pertarungan tadi antara tim Revo dan juga tim Dranix. Yang jelas sudah ada satu nama mewakili Surabaya. Benar banget. Surabaya sudah mempunyai Revo begitu ya. Dan tadi kita sudah mendengar dari desk host kita mengenai gameplaynya Revo dan juga Dranix, itu keren banget ya. Terus sampai speechless gitu loh ya. karena benar-benar dibombardir begitu ya tim Dranix tadi dari tim Revo 2-0. Ibaratnya kalau di tenis itu straight set. Ada 2 game disapu bersih oleh tim Revo, tapi memang tim Revo sudah berjuang sejak 2 bulan lalu, berlatih keras. Tapi kita juga terus mengapresiasi ya untuk tim-tim peserta, khususnya tim Dranix, tim peserta lainnya di Piala Presiden Esports 2019 untuk terus memeriahkan Piala Presiden Esports 2019. Karena memang kita bicara lagi, tadi tim Revo sudah mendapatkan hadiah yang cukup fantastis ya, 25 juta rupiah. Jadi dibagi 5 juta masing-masing. 5 juta ya, dihitung ya. Tapi total hadiahnya ini juga sangat tinggi, yaitu 1,5 miliar rupiah. Luar biasa bagaimana memang antusiasme dari para pecinta atau para gamer-gamer di Indonesia ini untuk ajang Esports 2019. Apalagi ini adalah Piala Presiden Esports dan pemenangnya akan mewakili Indonesia di ajang SEA Games. Benar banget, itu suatu kebanggaan banget untuk mewakili Indonesia bisa mendapatkan emas di SEA Games 2019 di Filipina. Iya, tentu itu tidak bisa digambarkan dengan hadiah semata. Bagaimana pemenang dari Piala Presiden Esports 2019 ini akan berjuang habis-habisan lagi nantinya. Tentunya bagi tim Revo, siapa tahu tim Revo nanti akan mewakili Indonesia. Siapa yang tahu? Mereka juga terus menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Kita akan apresiasi untuk tim-tim yang bertarung di Piala Presiden Esports 2019. Dan pemirsa, kami ucapkan sekali lagi terima kasih karena telah menyaksikan dan memberikan dukungan untuk kedua tim Mobile Legends regional Surabaya hari ini. Dan besok kita masih akan kembali dengan pertandingan untuk memperebutkan perwakilan dari regional Makassar. Pasti nggak kalah seru ya? Betul banget. Karena satu wakil dari Surabaya sudah ada tim Revo, dan siapa nanti besok? Masih menanti-nanti dari regional Makassar. Dari regional Makassar. Dan pemirsa, jangan lupa juga ikuti pertandingannya lagi minggu depan tentunya di Metro TV. Yaitu karena akan ada tim lainnya yang akan membawa nama daerahnya masing-masing. Tadi banyak ya, ada dari Bali, Pontianak, Palembang, ratusan peserta hadir di Piala Presiden Esports 2019. Dan ikuti terus Esports Indonesia. Kami berdua pamit, saya Marimar. Dan saya Valentinus Reza. Kita dukung Esports Indonesia dan tetap melegenda. Metro TV, knowledge to elevate.